dapat kesempatan ini yang gue pengen banget cerita orang ini gitu. Orang ini yang menurut gue cukup berjasa di gue gitu kan. Kalau mungkin teman-teman yang nonton mungkin pasti tahu sih, lu juga pasti tahu namanya. Oh, lo kalau tahu, kalau lo mau nanya nih anak-anak kru yang masih ikut sama kita atau anak-anak produser yang masih ikut sama kita, lo tanya aja nama Mamang Dika dulu bawanya apa ke lapangan. mereka sebel sih sama gue. Gitu. Gue dulu bawanya iMac, Pak. Anjay. iMac segede album gambreng itu gue bikinin hard case, Pak. Oh iya? Lu bisa bayangin. Nah sekarang kita akan kulik dan bongkar apa aja yang ada di dalam. Ini nggak akan kalian bisa lihat kalau kalian nggak kenal. Makanya kenalan. Jadi, ini kalau yang tahu, ini master set yang gue pakai redundant system. Jadi redundant system itu kita running sebetulnya 2 laptop ya. Ini kan satu. Kita running 2 laptop. Yang satu master, yang satu backup gitu. Tapi soundcardnya cuma satu. Soundcard cuma satu nih. Soundcard satu. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di podcast kali ini gue sudah kedatangan seseorang yang sangat sibuk, namun sangat jarang terlihat, bahkan hidden man. Karena tugas dia sangat-sangat penting banget di dalam penampilan seseorang ataupun penampilan sebuah show gitu. Karena dia adalah seorang pemain sequencer, apalagi ya, playback engineer, mixing engineer, dan apapun itulah. Ntar kita akan ngobrol, dan ini jarang banget ada di Serundeng gua. Kebetulan yang kayak beliau baru berapa orang kemarin ya, baru 1 atau 2 gitu. Dan beliau ini udah senior, jadi kita harus sujud sembah dulu nih sama beliau nih. So, di episode kali ini gue akan ngobrol bersama Mamang Dika. Jadi buat teman-teman yang mungkin jarang melihat muka beliau, lu lebih senang dikenal sebagai apa sih, Mang? Wah, disebut sebagai apa? Kalau gua keyboardist gitu. Ini. Nah, kalau lu lebih senang ini sebenarnya apa ya? Banyak yang baru tadi malam gue pikirin, ini besok kalau gue ditanya Laudeng, lu tuh sebetulnya apa sih, Mang, gitu. Gue mau jawab apa gitu. Karena pertanyaan itu sebetulnya sering banget, Deng, di ini ke gue ya. Maksudnya dilontarkan ke gue. Yang paling common itu biasanya sama keluarga. Oh, oke. Iya dong. Benar ya. Iya kan? Benar ya. Kita musisi, benar. kadang-kadang gue lebih senang gue bilang gue musisi aja deh gitu sebenarnya kan pada akhirnya gitu. Tapi seorang Mamang itu apa gitu, gue juga bingung jelasinnya. Kadang-kadang ditanya sama lagi ngumpul keluarga gitu. Apalagi orang awam ya. Gini. Sebetulnya kerjaan lo apa sih, Dik? Nah, ini. Gue mesti mulai cerita dari mana? Itu yang gue sampai hari ini susah gitu kadang-kadang kalau untuk ngejelasin ke orang awam tuh susah gitu seperti apa. Tapi ya at the end pelan-pelan gue coba jelasin ya gue sih lebih senang disebut apa ya? Mungkin audio engineer aja kali sebenarnya, karena kan luas jadi bidangnya. Karena biar gimana pun background gue ya memang itu, gue kecebur di dunia sequencer dan playback engineer tuh, background gue memang aslinya memang audio engineer tadinya gitu. Nggak sengaja lah ini sebetulnya, tapi ya jadi main core. Iya. Nanti kita akan ngobrol tuh bagaimana ceritanya sampai nyampe ke sana ya. Itu boleh. Jadi si Mamang ini ya kalau sekarang kan anak-anak taunya ya pemain sequencer ya. Kayak banyak yang terlihat awalnya viral gara-gara seorang Rifka Rahman gitu ya. Iya, benar. Itu jadi juga orang senior tuh. Jadi orang sembah sujud sama. Jadi orang ada satu sosok lagi di dalam sebuah band yang namanya pemain sequencer gitu ya. Selain alat musik yang kelihatan gitu. Betul. Nah, Mamang ini main sequencer, main sama banyak mostly orkestra gitu-gitu ya? Ya, mostly orkestra, Big mostly band. di TV juga. Ya kalau di TV juga main sama home band buat TV juga, TV, sama Mas Sony. Terus kalau sekarang kebetulan lagi banyak sama penyanyi sama apa ya? Sebenarnya lebih gantiin satu solo ya. Solis, ada yang solis, ada yang band juga gitu. Gitu. Karena lagi ramai sekarang jadinya pemain sequencer juga jadi sesuatu mungkin karir ataupun sosok yang betul. dilihat sama orang gitu loh. Iya. Kalau dulu kan gue main musik pengen jadi keyboardist gitu misalnya, gitaris. Mana kepikiran mau pengen jadi main sequencer ya kan? Belum ada gitu zaman dulu sosoknya itu loh. Sekarang kan udah ada nih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Mang Dika nih. Nah, Mang, awalnya biasanya kalau gue sama pemain instrumen gitu, gue kan biasa selalu nanya berawal dari gimana awalnya lo kenal musik.
Siap. Gitu. Nah mungkin ini kan lu tetap bermusik kan? Iya. Awalnya lu gimana sih masuk ke... Kecebur di sini? Iya, ke dunia musik lah, ke dunia musik dulu lah. Oh, ke dunia musik. Oke, kalau ke dunia general. musik basicnya tuh justru gue tuh sebetulnya dulu band-bandan. Ngeband juga? Gue tuh dulu zaman dari SMA tuh gue udah punya band cover. Ini juga mungkin banyak orang nggak tahu nih. Kadang-kadang gue kalau cerita, serius lu mah dulu ngeband gitu? Iya, gue tuh dulu anak band sebenarnya. Background gue tuh dulu memang dari SMA tuh gue udah main band, udah punya grup yang kita main di kafe memang sudah reguler. Gue udah main reguler dulu tuh. Sampai akhirnya 1 dan 2 hal gue harus cabut dari band itu. Band itu bubar lebih tepatnya. Akhirnya ya gue kayak punya utang janji sama orang tua gue gitu loh. Lo mau karir di musik ya lo harus konsekuen gitu loh. Dan apa namanya? Gue mencoba membuktikan itu dengan jangan jalur lain. Which is jalur lainnya itu adalah gue coba masuk ke dunia rekaman awalnya. Oh gitu. Ke dunia rekaman, ke dunia studio lah. Gue pengen banget. Gue waktu itu terkesima banget dengan sosok. Bukan sosok, kebetulan Mas Bigi kan masih Dulike Darmawan itu masih saudara gue. Nah, gue sempat diajak ke studionya beliau gitu kan. Just masuk gitu, gue ngeliat, wah ini dunia baru nih buat gue gitu. Ada studio rekaman gitu apa kan. Pengen banget gue masuk ke dunia itu gitu. Apa sih ini? Itu satu titik kepenasaran gue gitu. Akhirnya gue masuk, gue coba belajar dengan engineer beliau dulu. Belajarnya nanya-nanya, nongkrong-nongkrong di studio gitu. Sama kayak anak band mungkin nongkrong, lu ngefans sama siapa atau terus nongkrong ngulik-ngulik aja gitu. Gue nguliknya sama audio engineer ini gitu. Ngobrol-ngobrol, ini apa, mixer tuh apa, gue nggak pernah tahu. Oke, berangkat dari situ ya gue keceburnya di dunia rekaman dulu awalnya. Oh gitu. Dunia rekaman terus industri lah ya, lebih ke industri. Kok menarik nih dunia ini gitu kan, dunia rekaman ini menarik. Belajar gue sendiri. Oh, otodidak. Gue ya nyari-nyari lah gitu. Dulu belum ada YouTube, belum ada apa. Nanya-nanya kesana kesini terus. Dulu zamannya masih ada, ini nggak enak ngomongin ya, masih ada CD bajakan ya kan? Masih ada CD bajakan. Yang salah satu jalur yang, wah gue masih kejar nih, gue masih cari, gue masih beli, gue mesti apa segala macam. Buat gue belajar aja gitu. Dan komputer dulu di rumah seadanya. Masih komputer itu ya, belum laptop ya? Masih yang bentuknya putih-putih gitu. Touch keyboard masih kolak-kolak masih gitu kan. Windows 98 tuh. Gila, tahu gua tuh, gua masih SMP tuh Windows. Software pertama gua dulu tuh Sonar, kalau ada yang pernah tahu. Sonar. Tuh gua bener-bener nyoba ngulik apa segala macam. Udah gua belajar otodidak sendiri sampai akhirnya masih bergelut di dunia rekaman, di dunia studio. Gua dapat kesempatan masuk audio post production buat iklan. Itu dulu nih jalannya masuk audio post, adalah satu audio post sekarang pindah ke Kemang sini studi kantornya. Studio lumayan gede, gue ikut hampir berapa tahun ya? 5 tahun. Oh lama ya, lu di audio post tuh lama ya? Lama, cukup lama gue. Justru gue banyak belajar di situ. Sejujurnya gue banyak belajar di situ. Belajar tuh nggak cuma belajar secara audio dan DAW, belajar mental Pak. Oh iya benar-benar. Wah tekanan batin. Apalagi audio post ya. Kan, lo tahu sendiri. Di situ gue banyak belajar untuk ngadepin klien seperti apa dan segala macam. Dah kayak gue dari situ, gue ngerasa bukannya gue nggak bisa maju, tapi kayaknya gue bisa lebih dari ini deh, gitu loh. Ya kan? Yang encourage gue waktu itu istri gue, gitu. Ayah harus bisa lebih dari ini gitu, karena biar gimana pun juga passion gue masih ada di musiknya. Sementara di audio post itu kan gue hanya ada musiknya, cuman part of kecil aja gitu. Sementara gue tuh masih punya cita-cita, gue pengen pegang studio gede, segala macam. Gue cabut dari situ, sekolah gue baru ke David Klein. Oh, lu David Klein. LPDK ya? LPDK, sekolah di sana, masuk, selesai, pokoknya intinya gue selesai setahun itu selesai, dapat kesempatan. Ini yang gue pengen banget cerita orang ini gitu. Orang ini yang menurut gue cukup berjasa di gue, gitu kan. Kalau mungkin teman-teman yang nonton mungkin pasti tahu sih, lu juga pasti tahu namanya. Kakak V Ismail. Oh, oke, Mas V. Kakak V itu buat gua bisa dibilang pembuka jalan sih. Oh, oke. Jadi beliau waktu itu kebetulan dia masih temannya istri gua, gitu kan. Mereka sama kontak-kontakan, terus ngasih kesempatan main ke tempat gue. Waktu itu masih ada studio Pendulum, kalau pernah tahu. Oh, Pendulum tahu. Yang di Jalan Wijaya, kalau nggak salah ya. Pokoknya ngasih kesempatan untuk ke sana.
masuk gue di Pendulum. Gitu. Masuk gue di Pendulum, intinya gue dibukain pintu di Pendulum. Dari situ gue ketemu banyak orang. Gue ketemu sama Mas Oni, gue ketemu sama ya dulu ada almarhum Elva Sasuria. Pokoknya banyak deh, gue di situ banyak ketemu musisi dan segala macam. Di situ gue diajak pertama kali untuk main sequencer sama Faye. Sempat gue gantiin dia pertama kali. Oh, dia udah sequencer di Mas Oni? Masih sama Magenta waktu itu. Oh, Magenta, oke. Masih sama Magenta, gue diajakin pertama kali. Mau nggak cobain gantiin gue main sequencer? Gue sempat tanya, apaan tuh gitu. Terus dia cerita, ya lu nanti playback gini. Nah, gue inget dulu tuh zaman gue nonton TV tuh gue suka lihat sih memang gitu. Pasti salah satu di TV ada home band, ada satu sosok di ujung pojok pakai headphone layar gitu, masih layar kan? Masih layar. Ngapain gitu kan? Ya itu pemain sequencer itu oh itu gue bilang itu, ngapain kerjaannya? Gini diajarin sama dia kerjain apa di direct lah sama direct, waktu itu. Pokoknya data udah gue siapin, lu tinggal duduk tinggal ngeplay udah beres gitu. Ya udah. Nyobain deh, cobain deh pertama kali langsung kecebur sama Magenta. Oh, pertama lu Magenta langsung lagi Magenta pertama waktu itu ketemu sama Mas Andi. Wah, gue bilang nih sosok-sosok senior semua nih, gue pikir kan gitu. Masih Indro ya? Gue sejujurnya gue lupa. Oh, udah lupa. Okay. Udah lupa, gue nggak tahu orang-orangnya siapa. Gue udah overwhelmed aja gue waktu itu. Wah, ini gue toto duduk di antara sekian banyak orang gitu, terus ya Mas Andi tinggal ngedirect, play gitu kan. Oh gini rasanya gitu, deg-degan Pak. Kali pertama keringat jagung Pak. Itu tahun berapa Mas? Masih ingat ya? Tahun berapa? Sejujurnya lupa gue. Sejujurnya lupa 2000 something lah. Tapi pokoknya waktu itu Pendulum masih ada, asli gue masih ada Pendulum ya. Gue nggak inget sih masih ada Pendulum. Okay. Terus. Nah, udah dari situ karena gue tahu gue wah bisa nih gue bikin sistem kayak gini kan. Gue tawarin ke Mas Dwiki dulu waktu itu. Mas Dwiki kan punya orkestra juga kan. Mas, kalau ini apa namanya bikin sistem sequencer Mas. Aku tak bikinin sistemnya, gue bilang gitu. Gue bisa tuh waktu itu Mas, gue udah belajar, gue tahu bikinnya gini. Sekali dua kali mau lah intinya Mas Dwiki mau. Ya udah kita coba deh jalan lancar gitu, pakai sistem gue jalan. Nah dari situ waktu itu bikin konser gede sama orkestranya Mas Oni. Saunine. Jadi Mas Dwiki pengen, yaudah kita pakai orkestranya mau pakai Mas Oni nih, Saunine gitu kan. Mas Oni waktu itu lagi padat kerjaan sama TV tuh di saat yang bersamaan gitu kan. Ketemu gua lah di konsernya Mas Dwiki ini. Dari situ Mas Oni ngeliat, lu bisa nggak bantuin gue gitu untuk acara TV? Ya boleh aja Mas, sistemnya pakai sistem aku apa sistem Mas Oni waktu itu? Ya pokoknya ikut yang ada aja gitu. Ya udah. Bantu Mas Oni dari situ sampai sekarang. Kalau itu gue inget tuh, pokoknya gue ikut Mas Oni itu kalau nggak salah hitung sampai sekarang tuh ada kali 14-15 tahun mundur ke belakang deh. Nah itu gue pertama kali ketemu Mas Oni. Sekitar 2009. Yes. Round that time gitu. Nah dari situ Mas Oni sampai sekarang. Oh gitu, jadi ceritanya tuh ke situ tuh. Dari situ ya perjalanan 15 tahun itu yang gue banyak belajar banget sih. Maksudnya udah dedicated lah menurut gue. Oke deh, kayaknya pemain sequencer bisa jadi core nih buat gue gitu. Tanpa gue harus meninggalkan dunia audio engineer gue gitu. Justru mau buat gue itu jadi pegangan. Maksud gue pada saat gue turun ke lapangan, at least technical problem gue bisa selesaiin gitu loh, itu dia gitu. Pegangan gue sih itu. Berarti itu dari zaman masih komputer tuh Mas ya? Masih komputer ya, masih belum PC. Lo kalau tahu, kalau lo mau nanya nih, anak-anak kru yang masih ikut sama kita atau anak-anak produser yang masih ikut sama kita, lo tanya aja nama Mamang Dika dulu bawanya apa ke lapangan. mereka sebel sih sama gue. Gue dulu bawanya iMac Pak. Anjay. Bawanya iMac segede Alaium Gambreng Pak. Plus gue tuh sama barang lumayan apik. Lo bisa tanya deh sama anak-anak produksi. Sama alat gue tuh gue lumayan lumayan bawel gue sama alat gue. iMac segede Alaium Gambreng itu gue bikinin hard case Pak. Oh iya? Lo bisa bayangin. Gue bikinin hard case. Saksinya masih banyak nih, anak-anak masih lo bisa tanyain. Gue bikinin hard case dan gue dulu masih rajin bawa UPS sama stabilizer sendiri. Oh iya karena ngerilis. Jadi gembolan gue tuh banyak juga dan berat ya, dan berat Pak. Jadi kalau repot kalau ada kerjaan keluar kota. Iya dong. Ya kan mau pakai pesawat overweight, pakai kereta lu bawanya banyak masalah gitu kan. Tapi ya it happens gitu dan ya mau nggak mau gitu, mau sama gue ya itu gue bawa gimana, gue nggak ada pilihan gitu. Anjir berarti iya benar jadi masih pakai iMac, iMac-nya masih ada sampai sekarang. Masih ada ya? Oh iya, bersejarah ya. Gue kasih ke anak gue udah kamu buat pakai sekolah. Iya. Anjir itu Intel i3. Apa malah enggak i5. Udah i5 ya? gitu. Itu zaman gue
ya pertama kali, bukan pertama kali, tapi bener-bener lagi load-nya lagi tinggi itu gue pakai itu. Laptop sempat pakai, jadi berganti sistem lah. Sistem lah, jadi dari laptop, terus laptop udah mulai berumur, udah mulai ini, gue naik lagi, mau naikin ke laptop yang baru harganya too much. Waktu itu ada yang jual iMac second, harganya masih bongkaran kantor, barang masih bagus, masih oke. Wah bisa nih gue pakai nih, karena awal gue pertama kali sama Mas Andi itu, Mas Andi kan bawanya iMac dulu waktu itu, eranya masih era iMac kan. Oh dia aja bisa, masa gue enggak? Gue sikat, gue upgrade dan segala macem. Oh asik nih, gue bilang gitu kan. Ya udah sampai last minute dia udah nggak kuat lagi. Waktu gue mau inget tuh tahun berapa udah tuh. Ujung ya. Udah yang jelas anak-anak produksi udah teriak-teriak, "Emang lu kapan mau ganti laptop?" Teman-teman lu udah pada ganti laptop semua. Iya ntar ya, sabar gue. Iya begitu ya. Iya. Mang, gue mundur sedikit nih. Tapi itu menarik banget cerita lu sampai akhirnya semua orang kan bertanya-tanya nih pemain sequencer. Kalau sekarang kan mostly pemain sequencer tuh ya anak band yang pindah haluan aja gitu. Yang tadinya mungkin nyambi terus tiba-tiba kayaknya lebih enak deh nggak perlu ngulik gitu kali ya. Nah kalau dari lu kan agak unik nih dari seorang audio engineer gitu. Nah dulu lu main bandnya tuh lu megang apa? Gue main drum dulu. Oh lu emang main drum. Ya mostly karena beberapa pemain sequencer emang basicnya rhythm kan, pemain atau drum beatmaker biasanya. atau beatmaker. Iya benar. Berarti emang cocok pas. Nah terus lu berarti sekolah LPDK itu udah merit? Udah merit, justru yang encourage gue untuk ke LPDK itu justru istri gue. Nah yang tahu sekolah itu V. Oh gitu. Jadi kayaknya rekomen lu, suami lu masukin sana kata V gitu kan. Terus dia encourage, udah ya, kita ada tabungan sekolah deh gitu. Biar maksudnya karena gini, belajar otodidak itu oke buat lu ngelatih ngulik dan segala macam. Tapi in the other hand, lu kan nggak punya basic yang kuat. Yang istri gue selalu waktu itu ngingetin gue tuh, lu kan nggak punya basic yang kuat. Nah, lu harus tahu basicnya dulu. Benar. Gue setuju sih dengan itu dan gue memutuskan untuk ya udah yuk gue coba untuk sekolah itu gitu kan. Walaupun gue begitu masuk sana hampir let's say 40%-nya gue udah tahu, oh ternyata gini. Cuman istilahnya gue nggak pernah tahu. Iya benar. Kayak kabel itu ada kabel gini istilah apa, ini kabel ini istilah apa, terus colokan ini istilah apa. Oh ini dia bahasa-bahasa yang akan gue pakai di kemudian hari gitu dan kepake sampai sekarang. Benar. Sangat kepake sampai sekarang. Untuk merapikan ini kadang kan kita otodidak tuh pengetahuan kita tapi ketampung berantakan aja gitu kan. Sebenarnya lebih ke penyeragaman bahasa kalau bahasa, gitu. Jadi kayak gue ngomong sama anak-anak produksi yang seangkatan sama gue, anak-anak vendor audio yang seangkatan sama gue tuh enak gitu loh. Mas gue XLR 10 channel tanpa Phantom, itu enak ngomongnya gitu kan, maksudnya dan mereka udah paham. Gue ngirimin riders pun mereka udah tahu gitu seperti apa. Itu sih yang kepake, yang gue ngerasain kepake banget sampai sekarang sih. Benar. Nah itu juga bagus tuh buat teman-teman kalau mungkin punya kesempatan untuk sekolah ya kenapa enggak buat belajar lagi. Basicnya harus kepegang sih. Gitu. Nah Mas tadi kan lu sebut lu dari studio dulu. Ya. Menurut lu apa perbedaan atau mungkin kalau lu masih ingat saat itu dari pas lu dari studio ke gig pertama lu yang benar-benar manggung di depan banyak orang bareng band gitu, menurut lu apa yang membedakan? Adrenalin. Oh adrenalin. Karena studio kosong ya? Gak gini, buat gua semua kerjaan gua adrenalin menurut gue, tapi it's a different kind of adrenalin gitu. Jadi kalau live itu ya? Iya, kalau di studio tuh gua kepacu dengan ya gimana ya? Kayak lu punya tantangan tersendiri gitu. Gue dikasih lagu atau gue dikasih kerjaan yang konsepnya dik mixing, dik ngedit atau apa, itu buat gue tiap kali datang sampai hari ini, buat gue anggap sebuah tantangan gitu. Wah ini apa lagi nih, gue dikirimin apa lagi nih gitu. Walaupun kadang-kadang pala udah mau pecah ya gue kerjain ini, tapi kayak seru aja deh gitu. Buat gue ya mungkin balik ke passion, karena gue dari awal ini hobi yang menjadi lahan pekerjaan gue gitu. Jadi pada saat gue ngerjain itu buat gue satu yang tantangan baru lagi. Nah, adrenalinnya beda. Di studio tuh adrenalinnya cuman ya yang gue dapat ya cuman gue punya plugin apa yang bisa gue pakai, gue bisa ngedit dengan cara apa lagi. Apalagi kalau udah audio rusak, gue seneng ngerjainnya. Audio datang ke gue rusak gitu, waduh, ngedumel. Gue tanya orang-orang, pasti ngedumel, apa ini orang ngirimin, tapi gue kerjain. Sampai selesai. Itu studio. Di lapangan adrenalinnya beda memang. You cannot make the same mistake twice. Kalau di lapangan, begitu udah jalan, lu nggak bisa mundur. Lu nggak bisa mundur. Kalau di studio lu masih bisa undo. Benar. Kalau di lapangan adrenalinnya gue rasain itu.
Kalau main sama orkes, main sama beda-beda, main sama orkes, sama TV, sama grup, sama solois, itu beda-beda semua tuh adrenalin menurut gue. Gitu loh. Yang paling, kalau ditanya yang paling deg-degan yang mana, basically sebetulnya semua deg-degan. Tapi kalau gue sih ngerasa yang paling apa ya, bisa dibilang yang paling berasa banget di gue ya, itu kayak kemarin musikal. Nah, yang konsep-konsep kayak gitu tuh, yang semuanya terkonsep dari awal, itu buat gue challenge-nya paling gede. Karena apa? Kita ngorbanin waktu mundur ke belakang sekian lama hasil latihan yang hanya untuk 1 kali perform. Lu bisa bayangin kalau misalkan sampai amit-amit sampai fail ya, itu ngeri sih. Itu buat gue yang bikin gue sampai keringet jagung sampai sekarang tuh masih mules gue. Gue masih tiap kali mau manggung masih suka WhatsApp istri gue gitu. Ayah mules, masih suka gitu. Udah sih bisa gitu, itu masih sampai hari ini. Iya, karena pemain sequencer itu ini loh, kayak kalau kenapa-kenapa yang dia main sequencer. Orang pertama yang ditengok pasti kita gitu. Kalau gue kayak belum mulai sih, tengoknya ke sono kan pasti. Atau apapun itulah pasti duluan dilihat gitu loh. Benar. Seakan-akan semua di situ aja kuncinya. Iya, benar. Gila sih, tapi itu yang membuat seorang pemain sequencer kayak terkesan gampang, tapi sebenarnya punya tanggung jawab yang sangat besar sih menurut gue ya, betul. Dalam kelancaran sebuah performa, apapun itu ya, apapun itu performanya, mau solois, mau orkestra gitu. Nah, mungkin yang menarik dari lu nih, kan gue Serundeng nih udah pernah baru, kalau main sequencer ya, baru Ray Tobing sama Rian Idola. Oh iya, wah itu dua orang guru gua. lagi kekinian. Bima belum sempet, Mas Rifka juga belum. Nah, tapi lo yang membuat gua lo lebih unik dari yang lain tuh, sedikit lebih unik dari yang lain adalah lo orkes, gitu. Sedangkan kan yang teman-teman yang lain yang tadi ya rata-rata band, solois, paling kayaknya nggak orkes juga gitu. Dan orkes TV itu kan setahu gua main di TV gitu nggak harus orkes ya. Kadang gua yang main band doang gitu nggak orkes. Ribet gitu, perpindahan last minute, ganti ini, ganti segmen, ganti lagu, gitu-gitu. Apalagi orkes, terus lu manage datanya gitu loh. Itu dia. Nah, boleh cerita sedikit nggak, Bang, keseruan-keseruannya atau mungkin ada hal yang pernah memorable gitu? Wah, banyak sih. Kalau hal yang memorable tuh sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalkan dibilang itu tadi kembali ke challenge dan adrenalin ya. Gue kebetulan gue dapat rezeki, gue bisa ngerasain semua nih, gitu. Orkes ngerasain, orkes ngerasain. Terus sekarang lagi banyak sama solis juga, lagi sama band juga, gitu. Setelah gue pelajarin, semua tuh memang punya tingkat kesulitannya masing-masing. Gue respect banget sama teman-teman yang main sama anak-anak band, yang main sama solis. Gue respect banget gitu. They can handle the artist very well gitu. Mereka bisa handle acaranya juga dengan baik gitu. Tapi gue juga harus berbangga diri bahwa kerjaan yang gue jalanin sama tim orkes sama itu juga nggak mudah gitu. Yang paling buat gue selalu concern adalah, benar kata lu, manajemen data, terus manajemen waktu. Itu penting sih buat gua, karena gini, kalau lu ketemu sama satu konsep orkes yang cukup gede ya, gitu, kita melibatkan banyak orang di situ, ya kan, banyak orang yang bukan mengandalkan ke kita, enggak, tapi mereka pun terlibat dalam bagian acara itu kan, gitu loh. Nah, kalau misalkan buat gua, jadi satu sandungan yang cukup berarti buat mereka gitu kan, sayang ya, kasihan yang lain gitu. Makanya kayak manajemen data, terus timeline, gue selalu bawel soal itu. Kayak ini gue lagi persiapan satu konser gede nih, gue belum bisa kasih tahu namanya. Tapi dari konsernya masih tanggal 10 besok. Dari bulan lalu tuh gue udah nanyain, lu kapan latihan, lu kapan bisa dikirim segala macam, karena begitu nanti ketemu sama latihan pertama, kalau bisa semua udah ready. Menurut gue itu penting. Kalaupun nanti ada perubahan di tengah jalan, ya nggak masalah. Bisa sambil jalan. Nggak bisa sambil jalan. Karena yang udah yang terjadi kalau misalkan lu last minute, ya kan, begitu ketemu sama yang namanya latihan gabungan yang itu tadi, kita ngumpul semua nih 40 orang segala macam ngumpul. Data lu nggak ready, kasihan mereka harus nunggu gue jadinya gitu, diedit dulu, ini dulu segala macam. Tapi di luar itu semua, yang tadi lu tanya pengalaman yang kayak gitu, gue sering ketemu. Gue sering ketemu, dan itu yang melatih gue untuk
how fast can you work with this? Gitu. Tantangan gue jadinya di situ. Dik, last minute. Sampai lu kalau tanya sama anak-anak produksi TV, lu bisa nanya deh sama mereka. Kalau ngirimin data ke gue, si Mamang seberapa cepat ngerjain? Asli cepat, mereka pasti bilang gitu. Gue bukan sombong, tapi memang ya mentang-mentang gue bisa cepat, bukan berarti lu bisa ngirimin gue last minute. Itu maksud gue. Maksud gue ke situ gitu. Aman lah, cepat. Aman lah, masih lama. Ujung-ujungnya gitu. Bukan itu maksud gue. Lu tolong maju dikit gitu loh maksud gue. Gitu loh. Tapi ya mungkin itu jadi nilai plus buat gue ya. Maksud gue pada saat klien atau tim produksi memang harus kepepet waktu seperti itu, dia kan rely sama gue, oke lah, gue terima itu gitu loh. Makanya kayak ada beberapa produksi TV yang bisa dibilang sampai hari ini sama Mamang ya gitu, harus ada gue gitu. Pas gue nggak bisa, mereka lebih prefer mungkin, ayo nego lah, gimana caranya supaya gue bisa masuk, karena itu mereka tahu produksiannya akan ribet. Karena mereka akan produksi dengan beberapa manajemen artis lain juga gitu, yang konsepnya notabene akan ngirimin ke kitanya last minute nih, gitu loh. Jadi cuman yang bisa handle cepet tuh mungkin cuma mereka gue tahu gitu. Ya udah mau nggak mau gitu. Itu yang sering pengalaman itu yang sering banget ketemu sama gue. Benar-benar. Kalau failure ya lumayan lah gitu, maksudnya ketemu juga gitu sama yang tulalit gitu mah sering juga gitu. Dan itu buat gue pelajaran yang sangat berharga lah. Gitu. Mati di tengah jalan, terus yang gue takut banget sampai hari ini terjadi adalah kalau mati di tengah jalan gue nggak takut, karena band yang gue main saat ini, kita bicara orkes ya, masih bicara orkes ya, orkes yang gue main saat ini, alhamdulillah gue dapat ketemu sama orkes yang cukup kuat menurut gue. Tanpa gue pun mereka bunyinya sudah bagus, gitu loh. Gue tuh hanya enhance aja sebenarnya bunyi-bunyian dari tempat gue tuh. Yang ngeri itu kalau sampai klik bocor. Iya benar. Wah, itu ngeri sih. Gue sampai tiap hari tuh, tiap kali main tuh ketok-ketok meja kali gue tuh, tolong jangan sampai terjadi. Itu satu, make sure sama teman-teman produksi klik aman ya, gue bilang gitu. Jangan sampai kejadian, gue bilang gitu, karena wah itu ngeri sih. Benar. Itu ngeri banget sih. Gue pernah lihat videonya yang dikirim sama Rian, kalau nggak salah, ada kejadian konser gede kan, bocor kemana, itu ngeri banget sih. Itu ngeri banget. Dan itu salah satu, tolong jangan sampai kejadian gue bilang tolong banget, jangan kebetulan gue juga pernah ngalamin. Tahu kan rasanya seperti apa? Semua mata melihat. Nah itu, nggak cuma melihat, tapi jantung lu di sini turun ke dengkul. Iya benar, kayak ya anjir, boleh tembak gua aja, shoot me. Benar-benar. Jadi itu yang tapi itu yang akan selalu deg-degan dari setiap perform ya. Betul. Makanya gue bilang tiap kali gue naik sampai hari ini tuh masih mules, karena buat gua ya satu tanggung jawab ya, itu tanggung jawab yang cukup besar di gua, walaupun ininya mungkin isinya mungkin nggak banyak atau cuma sedikit, tapi buat gua starting point-nya tetap harus ada di gue. Lu bisa bayangin tiap kali lagu yang ada sequencer nggak mungkin mulainya nggak dari gue. Iya benar. Jadi biar gimana pun juga kalau gua nggak start, lo nggak akan mulai. Nggak akan mulai, benar. Gitu loh. Walaupun isinya cuma klik doang. Ini juga jadi sebetulnya jadi cerita menarik nih. Di TV, main di TV sama Mas Oni, beberapa kali isinya itu cuma klik tok, percaya nggak lo? Oh iya. Isinya cuma klik doang. Ini gue buka nih, gue kasih tahu. Isinya cuma klik doang. Tapi buat apa? Kebutuhannya banyak ternyata. Gitu. Yang paling utama untuk di TV adalah jaga durasi. Oh iya benar ya. Ya kan? Iya. Oke lah, lu main live, mainnya lebih aman, anak-anak main lebih bebas mungkin, nggak tanpa harus deg-degan nggak tanpa harus deg-degan dan segala macam. Tapi secara durasi bisa melar pak, atau bisa lebih cepat, kita nggak tahu. Tapi kalau lu dijagain sama klik, timeline itu kan jelas. Makanya selalu setiap kali kita latihan sama produksi entah Indonesian Idol apalah segala macam, selalu mereka pasti kan nanya durasi berapa lama, satu lagu ini jatahnya cuma 3 menit. Ya udah kita cari tempo lagu yang umpamanya dapat lagu yang temponya lambat. Ya udah kita cuma bisa dapat sekian bar nih. Gitu kan pasti ada matematikanya semua. Benar. Kehitung semua gitu. Itu ya data salah satu alasan kenapa tetap dipaksain harus pakai sequencer deh gitu. Bukan cuma sekedar nantinya akan dititipin bunyi-bunyian enggak juga, tapi menurut gue apa nih bukan celah apa, tapi apa sih poinnya yang bisa kita jaga durasi, memang enggak ada lagi. Jaga durasi, gitu loh. Mereka main live bisa banget jaga durasi, temponya teman-teman bagus-bagus mau kok. Gitu. Tapi kalau udah adrenalin di lapangan udah jalan. Iya, biasa kan suka bisa rushing, bisa dragging gitu loh. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi menurut gua ya alhamdulillah sampai hari ini kepake ya. Maksud gua ngejagain itu juga gitu loh. Iya. Wah, itu bisa jadi
membuka mindset teman-teman nih yang baru nih kalau kan biasa ya namanya juga anak sekarang ya klik doang gitu kan. Tapi menurut gua ya kalaupun lo nggak pakai pemain sequencer benerannya gitu kan, maksud gua nggak harus ada guanya gitu, tapi dengan adanya lu tetap pakai klik atau tetap pakai dijagain, lu tetap dijagain sama durasi sih. Kalau di TV ya, karena durasi itu di TV itu durasi kan tight banget ya. Iya, itu durasi ada harganya ya. Ada harganya, di TV ada harganya itu. banget gitu loh. Dan itu selalu jadi momok kalau misalkan entah over atau under itu selalu jadi masalah. Ya itu that's their own problem ya kita, tapi itu selalu jadi masalah dan buat gua apa namanya, kalau emang itu sepenting itu buat mereka ya kita sebaiknya akomodir lah gitu dengan cara apa yang kita bisa gitu. Ya. Keren. Box ini juga menambah, gue juga baru oh iya juga ya klik itu membantu ke durasi dan segala macam ya. Nah sebelum teknis gue pengen nanya juga itu tadi orkestra. Kalau band, ini berarti kalau band lu bantuin sekarang lagi bantuin. Sekarang itu lagi sering gantiin Jeff Gabriel di mana di Iki Rizky Febian. Terus kalau sama band itu sama Gigi, terus sama siapa lagi ya, kemarin tuh gue bantuin Bass Jam menggantikan dirimu. Gantiin dia nih, dia nggak bisa, gue turun. Karena gue di Bass Jam gue 70% sequencer, 30% keyboard. ini bapak ini nih. Balik. Dia kemarin cabut, gue masuk. Kapan cabut lagi Pak? Gue bisa masuk lagi. Jadi ya band sama sementara nih guys. Jadi kalau mau ada satu band legend ya nanti mau konser sama satu band legend nanti mau konser. Itu sebetulnya jatuh di orkes. Oh itu orkestra. Karena gue ikut orkestranya. Oh dari orkestranya. Karena kebetulan ngiringin band legend ini gitu. Jadi gue ikut orkestra yang masuk ini. Kalau yang Eva, Demas, Eva, lu bantuin Eva juga ya? Eva, Iki, terus Gigi, Bass Jam. Kemarin ya berapa kali gantiin Bima di BCL juga. Oh iya benar. Gue lupa siapa. Siapa aja kan berapa kali deh gitu gantiin beberapa. Sebenarnya gue lebih ke pengganti sih. Ya kalau yang solo-solo itu. Kalau yang solo-solo itu jadi gantiin teman-teman yang memang sebetulnya core-nya di sana gitu. Kalau yang dari awal gue handle itu sebetulnya Eva sama Gigi sebetulnya. Eva sama Gigi. Gitu Gigi tuh sebetulnya kan Gigi juga Mas Hendy biasanya pegang sendiri. Cuma kalau ada event gede dan Mas Hendy udah angkat tangan, gue nggak bisa. Beliau manajer juga ya. Mang bantuin, ya gue bilang. Dan itu sistem dari awal udah gue bikinin seperti itu. Dan udah sering ikut latihan sama mereka dengan gimmick-gimmicknya mereka gitu kan. Jadi ya udah sebisa mungkin gue harus bisa terjun ke lapangan. Kalau ganti orang yang kasihan mereka sebenarnya karena harus ngajarin lagi, harus ini lagi. Biar membiasakan lagi. Iya. Nah, bedanya Mang, kalau adrenalin tadi kan orkes ya begitu dengan segala keribetan dan banyaknya SDM-nya. Iya. Nah, kalau band sendiri atau solois, menurut lo apa yang lumayan menarik? Kalau yang menarik, mereka pasti sampai hari ini yang gue sebenarnya belum lama ya ikut sama mereka orang. Yang pasti branding ya. Maksudnya branding tuh gini, mereka pasti punya data sendiri yang ya udah ini warnanya mereka nih. Gitu. Itu yang harus gue jagain gitu loh. Contoh umpamanya kayak sama Gigi nih, gitu kan nanti kita bisa lihat sessionnya dia tuh di dalamnya tuh ada bebunyian yang memang itu khasnya mereka. Ya dong, lu nggak mungkin lari dari kecuali aransemennya dirubah. Itu dan itu buat gue harus gue jagain. Maksud gue ya gimana caranya tuh lo harus bunyinya harus keluar gitu kan dan titipan-titipan kayak backing vokal dan segala macam itu pegangannya buat gue harus terakomodir lah maunya mereka seperti apa gitu. Ya kalau adrenalin di lapangannya yang lucu kalau sama ini juga sama nih dunianya kadang-kadang beda-beda nih. Kalau sama Iki sama siapa lagi kemarin sama Bass Jam gitu. Terakhir gue harus in frame. Challenge gue yang paling gede itu, gue harus joget. Lihat udah ubanan begini, Pak, suruh joget di lapangan, Pak, gila sih. Iya, karena kan kelihatan gitu ya. Gue tuh sejujurnya gue bukan nggak mau. Awalnya emang gue ngapain sih? Gue tuh lebih sistem lah. Udah gue di samping aja gitu, nggak usah on stage lah gitu, nggak usah in frame gitu kan. Yang suka nyeburin si anak produksi, ada satu kru produksi si Gobet itu ya. Gobet. Udahlah bisa, ayo ikut joget-joget sekali-sekali buat have fun gitu. Ya udahlah ya gitu. Ya udah, kecebur pertama kali waktu itu sama
sama Demas waktu nggak salah, sama Eva sama Demas gitu, cara apa gitu diceburin di sana. Akhirnya materinya Eva sama Demas terlalu berat buat gue. Karena mereka satu main sistem, yang kedua tracknya cukup banyak. Kalau ada technical problem, kalau gue joget di stage nggak mungkin bisa gue kerjain, gue bilang gitu kan, gue mending minggir deh. Jadi gue sekarang kalau main sama Eva sama Demas tuh di samping. Di samping, gue nggak minta. Lo request? Gue yang request karena gue lebih milih buat technical problem sama MD bukan MD, mic talkback kan, buat komunikasi sama Demas MD-nya kan. Jadi kalau entah switching lagu, entah ada problem di teknis gitu, gue masih bisa ngobrol lebih aman. Kalau yang masih terjun di lapangan ya sama Iki, BCL juga sama BCL masih begitu, karena mereka brandingnya dari awal sudah ada pemain sequencer. Waduh, ini dia dan harus main-main kan gitu. Ya udah. Jadi setupnya pun beda. Oh, oke. Setupnya basic setupnya sama, cuman kalau sama yang band sama yang solis yang memang gua harus perform, ya ada mainan tambahan buat kayak gitu. Itu doang sih bedanya. Sisanya mah sistem sebisa mungkin seragam lah. Sama. Gue seragamin aja gitu, karena biar nggak ribet. Kalau gue ngirimin riders atau apa gitu nggak ribet gitu. Tetap sama gitu ya. Sama. Nah gitu tuh, jadi bedanya main orkes. Karena kan maksud gue salah satu yang bisa jawab ini cuman lu nih Mang. Karena kan kalau nanya beberapa teman-teman yang lain kan ya nggak pernah main orkes gitu ya. Maksudnya walaupun dia main sequencer, ya datanya udah pasti kurang lebih. Dan kalau itu tadi bedanya, kalau di ini tadi kita lupa cerita ya. Bedanya kalau di band atau di solis itu kalau untuk data basically kan datanya saklek nih. Iya. Ya kan, kecuali lu ada showcase baru atau ada lagu baru dan segala macam, lu akan update data baru gitu kan. Tapi rata-rata lo bikin sekarang itu akan lo pakai untuk at least 6 sampai 7 bulan ke depan. Benar. Bahkan bisa tahunan. Bahkan bisa tahunan. Lagunya akan itu terus gitu. Putaran-putarannya akan itu terus, kecuali lo aransemen ulang untuk live. Gitu. Itu akan beda. Nah, kalau orkes tiap event beda kan? Satu episode beda ya. Apalagi main TV. Tiap episode kan akan beda terus. Dan itu yang menurut gue tantangan bedanya memang salah satunya di situ. Jadi gue nggak akan pernah ketemu sama lagu yang sama. Di episode yang sama atau di event yang sama. Atau aransemen yang sama. Nah, di sana pegangannya adalah karena orkes, pegangan di sana adalah partitur selalu. Oh iya, nah itu juga gue lupa nanya tuh. Karena setahu gue lu tetap sambil baca part kan? Betul. Nah itu basicnya emang lu bisa baca partitur atau gimana tuh Bang? Gue tuh dulu sebetulnya waktu zaman gue main drum itu, gue sebetulnya sempat sekolah di Farabi. Oh Farabi. Sempat Farabi, kelas drum Farabi. Nah, yang tahu gue tahu nih gue angkatan siapa. Iya benar. Angkatan drumnya siapa gue tahu nih. Sempat ikut kelas drum di Farabi. Pegangan partitur gue hanya pegangan partitur drum. Oh, gitu. Jadi gue kalau disuruh lu kan baca partitur nih, disuruh ketemu ada apalah istilahnya 1 crash, 4 crash dan segala macam dengan toge-togenya naik turun segala macam. Gue sebetulnya gue nggak bisa, gue akuin gue nggak bisa baca itu. Lu tunjuk nih, Dik ini not apa, nggak tahu gue. Sejujurnya gue nggak tahu. Tapi karena gue punya pegangan kelas drum waktu itu, at least 1/4 gue bisa baca, 1/8 gue bisa baca. Sekarang mulai mau makin kesini, semakin gue sering baca. Ada orkes nih running gitu. Oh, ini tuh partnya di sini. Oh, setidaknya gue bisa nebak gitu. Jadi ini tahu udah sampai sini, ini udah sampai sini gitu. Nah, pegangan gue partitur itu nanti kalau di session gue selalu buat bikin marking kan. Iya, buat marking. Marking gue letternya si part. partitur, bukan. Nah, itu juga session beda tuh. Kalau lo lihat sessionnya orkes sama sessionnya anak-anak band tuh markingnya beda. Kalau orkes tuh pasti ya dengan letter itu tadi A, B, C, D segala macam. Kalau anak band pasti ada verse, chorus dan segala macam. Gitu loh. Benar. Nah, itu pegangan gua beda sekali. Sangat beda sekali. Iya, benar. Nah, kalau di orkes ya itu tadi karena gua sedikit baca partitur dengan hanya traffic bahasa gue. Jadi gue paling nggak gue tahu, oh ini dari letter A balik lagi letter A jalan terus segala macam sampai letter D umpamanya nanti dia repeat lagi ke A segala macam. Gue cuma baca, oh ini ya udah repeatannya gue masih bisa baca trafficnya. Cuman bunyinya apa yang gue nggak tahu. Oke. Lu baca lalu lintasnya lalu lintas aja gitu loh. Jadi kalau dikasih partitur sama MD gitu sama siapapun ya siapa bisa baca Dik, ya nggak apa-apa asal trafficnya aja Pak. Jadi lu mau pegang part apa kan suka ditanya, mau pegang part apa aja gue bisa baca sih gue bilang gitu. Gue jago kagak. Emang gue cuma bisa trafficnya aja baca gitu. Skor paling enak sih gue. Karena kelihatan semua kan. Kelihatan semua benar. Oh gitu tuh, jadi teman-teman nggak cuma play doang, pasti gitu. Tetap harus bisa baca, maksudnya basic bermusiknya harus
kuat juga gitu loh. Gue sih masih kepengen bisa baca sebenarnya. Baca as in real baca ya gitu, maksud gue ini note-nya apa, karena bener ya kalau ada yang punya kesempatan untuk belajar baca part apalagi background-nya mungkin nggak cuman beatmaker ya, tapi background-nya memang bisa ngaransemen. If you can learn how to read, gue respect sih. Gue pengen banget bisa sebenarnya, tapi ya udahlah ya, jadwal aja nggak tidur aja susah. Mau belajar part, ntar dulu deh gitu. Tapi itu sangat penting karena bener, setuju gua. Biar itu juga jadi satu bahasa kan. Betul. Misalnya ini kita ulang dari first ya, misalnya kalau di band ya, atau kita ulang dari kemarin kan dari H, dari N. Yes, betul. Lu tahu kalau misalnya lu bingung ini yang mana ya? Itu. Dan gue masih sorry banget, gue masih ketemu sama beberapa, gue nggak usah sebut nama ya, tapi masih suka ketemu sama beberapa anak-anak baru yang pegang sequencer itu benar-benar cuman dari marker tuh cuman depan dan belakang. Iya, benar. Kasihan pada saat ngulang dari song 2, lu harus nyari. Mana ya. Nah, makanya tadi gue bilang setiap produksi gue selalu bawel. Mana data lu kirimin? Karena apa? Gue perlu waktu untuk nyiapin itu, gitu loh. Benar. Begitu udah di lapangan ketemu sama latihan gabungan dan segala macam. Kasihan kalau harus nunggu gitu. Bener, dan itu masih sering terjadi sampai sekarang. Oh gitu ya. Masih sering terjadi sampai sekarang. Jadi last minute. Makanya pada akhirnya gue yang harus speed up gitu loh. Tangan gue harus udah partai buru mau ngerjain cepet-cepet gitu. Benar. Jadi guanya yang dikejar-kejar setan, tapi ya udahlah, that's me gitu. Makanya kadang kalau anak band atau orkes, kita break dulu ya, dia nggak break. Dia tetap depan laptop. Tolong yang di rumah lihat perjuangan gue. Gitu tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang ya karena sekarang ya tadi gue bilang pemain sequencer kan udah jadi sosok nih, sosok karir yang orang pikir kayaknya oke juga ya gitu. Cuma kan tidak segampang yang lo lihat. Betul. Kalau Pasio kan memang lihatnya hanya mata pantengin laptop aja ya. Sebetulnya kalau sebenarnya ya pada saat udah show itu sebetulnya kadar keruwetannya udah hilang sebenarnya. Ribet-ribetnya justru pre-pro ya. Sebenarnya justru itu hanya adrenalin di mana aduh jangan sampai ada apa-apa sama sistem. Udah itu doang gitu. Lo tinggal standby sama lagu apa berikutnya atau mark apa berikutnya, that's it. Tapi kadar ribetnya itu justru way beyond that, way before that gitu. Makanya yang jadi ininya gue tuh sebetulnya pekerjaan gue sebenarnya adalah pre-production kalau menurut gue, gitu. Gue gimana gue nyiapin sessionnya, nyiapin data-datanya dan segala macam, make sure datanya nggak salah. Ini sering kejadian. Data yang tadi malam baru kejadian. Dari malam hampir kejadian. Data yang gue terima hampir salah posisi. Salah posisi. Beda posisi, beda key. Wah, beda key. Beda key serem banget kan? Gitu. Iya. Untung dicek last minute gitu. Wah, ini kok salah key gitu kan tadi malam. Ya udah akhirnya yang kayak gini-gini gue bilang, makanya gue bilang kirimin dari jauh-jauh hari. Gue bilang gitu. Buat ngecek-ngecek gini-ginian ya gue bilang gitu. Benar-benar ya. That's the idea gitu. Iya. Gokil, nah itu tuh yang berbahaya ya gitu. Nggak sembarangan lo ngirim data tinggal play, nggak gitu ceritanya. Benar. Karena ada satu lagi fakta menarik menurut gue, yang ini biasa backstage ya yang orang tahu. Adalah pemain sequencer itu menurut gue yang paling harus paling sociable. Maksudnya karena lu ngobrolnya nggak cuma sama anak band atau MD kan, lu ngobrolnya sama FD atau sama produksi, show director, betul. Ya kan, kayak kemarin misalnya itu si sutradara gitu kalau kemarin musikal ya, ngobrolnya sama MD sama pemain sequencer, gitu. Pas gue konser mahal ini pun juga show directornya ngobrolnya sama MD sama gue, gitu karena harus tektokan. Betul. Nah itu gimana tuh Bang? Karena itu tadi yang tadi gue bilang. Kalau lu ketemu sama materi lagu yang ada sequencernya, starting point-nya siapa gue tanya? Main sequencer. Ya udah. Lu ketemu musikal, ya kan? 10 lagu, 9 lu pakein sequencer. Startnya dari siapa? Dan main sequencer. Ya udah. Benar. Itu. Jadi mau nggak mau director, director atau FD dan segala macam harus tahu start lu di mana. Gitu loh. Lagu A, lagu B, lagu C mulainya dari mana, dan kan kita kalau di sequencer kan punya count in ya, gitu loh, entah 1 bar, entah 2 bar, tergantung permintaan MD-nya maunya gimana. Itu kan ada timing sendiri yang sebetulnya lost. Gitu loh, mau 1 second, mau 2 second, itu yang timing itu yang harus tepat. Terutama kalau kayak lu main-main di musikal atau musikal yang paling berasa banget. Lu begitu adegan jalan,
timingnya nih begitu dia duduk harus musiknya harus bunyi. Iya. Lu nge-play-nya kan nggak pas dia duduk dong. Iya, benar. Lu harus punya feeling gimana caranya sebelum itu lu harus play gitu. Iya. Itu yang harus kita obrolin bareng sama director, sama musik sama FD-nya dan segala macam. Obrolan-obrolan seperti itu kadang-kadang kalau yang rajin nih FD atau sutradara yang rajin aware sama itu pasti nanya, "Mang, yang lagu yang ini count ini berapa bar? 1 bar. Count lagu ini 2 bar. Oke, kira-kira berapa second?" Pasti nanya ke gue. Gitu, segini. Jadi mereka juga bisa kalkulasi. Karena kan mereka juga punya tanggung jawab untuk ngingetin kita. Lagu ini pakai sequencer, pakai yang ini enggak, berarti enggak ngingetinnya enggak ke gue. Begitu lagu-lagu yang ada sequencer yang harus ngingetin ke gue, mereka nyolek ke guanya kan harus lebih cepat. Iya, benar. Ya sekarang gitu. Ya sama-sama feeling lah gitu. Ini ya gitu. Kalau menurut gue pentingnya untuk ngobrol ya untuk ngebahas yang gitu, supaya timing untuk masuk lagunya pas. Benar. Gitu. Ya, sama kayak ini ya, TV juga gitu TV kan. juga gitu. Kayak lu abis iklan. Iya, itu dia. Terus mau masuk. Apalagi TV kan tadi gue bilang dia bermain dengan durasi yang which is 1 second ada harganya. Iya, gitu. benar. Loss dikit agak ngeri sebenarnya, tapi kembali lagi kebutuhannya untuk ngobrol sama kita adalah itu tadi, starting mau dari siapa. Kalau emang nggak pakai sequencer, mulainya dia akan nunjuk orang untuk countdown-nya ke siapa, orang itu gitu. Itu doang sebenarnya. Iya, nah itu tuh maksud gue, itu one of a kind lagi lah untuk lu nggak ngobrolin pure music doang gitu kan. Nggak. Tapi makanya data udah beres. Iya. Di hari-hari sebelumnya udah beres, 50% kelar nih, ya kan? Nah, sisa yang 50% untuk kayak gitu-gitu tuh, technical issues gitu, buat ngobrolin sama sutradara, sama FD, sama orang belakang, gitu kan? Karena orang belakang juga kan ada tim produksi audio juga kan, mereka harus tahu juga gitu loh. Startnya dari siapa? Startnya dari gua atau dari pemain keyboard gitu, atau dari gitar dulu, guanya mungkin justru belakangan, bisa juga. Iya, bisa juga. Ada beberapa lagu yang open gitar dulu, open chord dulu, segala macam, baru mulainya dari gua. Gitu. Mereka harus tahu kapan harus naik turunin ya kan. Gitu. Nah itu tuh makanya maksud gue tuh salah satu kespesialan yang kadang nggak kelihatan kan. Itu kan diskusi-diskusi sebelum pas latihan atau GR gitu kan. Gitu. Nah oke, sekarang kita coba ke teknis nih Mang ya. Seperti tadi gue bilang, orang mikir main sequencer tuh play doang. Nah kalau misalnya lu sendiri nih, kita berandai-andai lah discuss. Misalnya ada sebuah gig gitu ya. Ini gignya berarti dari nol lah. Kita nggak dari nol. Misalnya gue, Mang ini, misalnya gue MD-nya lah ya. Mang ini gue butuh, ini kita show ini, bla 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 bla. Kira-kira apa yang lu persiapkan dulu? Atau apa yang akan lu sampaikan lah pasti? Budget. Iya, kalau budget benar, gue setuju. Budget. Tanggal dulu, tanggal. Kalau sekarang tanggal. Benar, kalau sekarang tanggal. Habis tanggal baru budget. Tanggal berapa, Deng? Wah, nggak aman, Deng. Nggak aman. Okay. Tanggal berapa, Deng? Aman. Budget, Deng. Iya, gitu caranya. Itu dulu. Itu harus lah, penting. Bercanda. Oke, kalau yang pertama, yang pasti song list. Kalau gue biasanya song list dulu. Jadi song list berapa lagu gitu, mamanya song listnya 14 lagu. Song list adalah pegangan pertama gue pada saat gue cross check di akhir. Iya. Begitu udah mau show atau udah mau latihan, mau masuk latihan, song listnya ada 15. Yang masuk ke gue cuma 10. Kan gue pasti nanya, yang 5 lagi sama gue apa enggak? Ya dong, ya kan? Jadi song list itu buat gue pegangan pertama. Jadi gue tahu susunan lagunya. Nggak usah disusun nggak apa-apa. Tapi setidaknya listnya ada gitu. Jadi gue bisa cross check di akhir atau di pada saat kita latihan bareng-bareng, gue bisa cross check lagunya kok gua kurang nih, katanya udah 10, itu 15, kok gua cuma terima 10. Soalnya kalau udah kayak gitu nanti takutnya lempar-lempar tanggung jawab. Ya dong. Itu buat cross check. Yang kedua, kalau masuk ke teknis data, biasanya tiap MD itu beda-beda. Tiap MD beda-beda, tiap event juga beda-beda, gitu kan. Kalau eventnya yang konsepnya ngeband atau konsepnya dengan orkes dan segala macam, sebisa mungkin sih gue sampai hari ini sebisa mungkin gue masih bisa minta yang pasti data klik MIDI ya. Klik MIDI supaya bisa gue cemplungin ke semua DAW yang gue pakai. Terus guide kalau emang dia udah sempat bikin guide. Kalau misalkan belum ya biasanya kita nge-guide-nya bareng-bareng tuh kan di studio kan gitu. Sisanya ya datanya gitu loh. Datanya mau gimana nih. Nah, mau gimananya ini yang sebetulnya gue open orangnya, gitu. Jadi gue nggak punya standar. Sebetulnya gue nggak punya standar khusus, tapi gue suka ditanya, Mandika maunya gimana? Kalau gue ditanya balik, gue maunya begini. Tapi kalau misalkan memang nggak ada atau mereka punya standar sendiri, gue ngikut aja. Itu biasanya gitu loh. Datanya mau seperti apa? Cuman resolusi paling
gue selalu minta sebisa mungkin saat ini gue masih main di 44116. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada data yang ngirimin ke gue 48, gue sih rajin untuk convert. Nah, gue convert dulu ke 41, baru gue cemplungin lagi gitu. Karena udah jadi satu, udah jadi habit gue. Yang kedua, memang sistem yang gue pakai runningnya 441. Buat gue lebih aman di 41. Oh, oke. Gitu. Itu aja sih. Gitu. Sisanya yang ikut ini aja, ikut arus aja. Oh, kalau main sama orkes, paling gue minta sama partitur itu tadi. Oh iya, sama partitur. Sama partiturnya kalau bisa ya. Kalau ada nggak mau dalam bentuk score boleh, mau dalam bentuk partitur keyboard boleh, PDF boleh, apa terserah. aja. Buat gue mulai bikin Guidance marking. Ya? Mulai bikin marking aja di awal. Iya. Jadi itu step-step awal ya. Awal banget. Ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya nih data kan biasanya minta datanya stems. Cuman kalau misal dapat datanya gelondongan kan kadang ada orang yang nggak paham kan, minta data dong, data gelondongan gitu. Kalau itu bisa lu balikin nggak? Balikin. Gue biasanya nggak balikin tapi gue ngomel, lu gile. Itu kejadian tuh baru-baru ini kejadian. Gitu. Wah gila nih datanya segini banyak. Tapi ya karena mungkin karakter gue kali. Ya udahlah ya gue kerjain aja. pada akhirnya gue cuma bilang sama mereka. Kalau 1-2 lagu mungkin nggak apa-apa deh, gitu. Gue nggak akan jadikan itu jadi sebuah problem. Tapi kalau, ini kok semua lagu nih, gitu kan. Gue biasanya cuman bilang sama mereka, gue minta waktu untuk ngerjain ini. Karena gue nggak mau running di mesin gue sebanyak ini. Gue tahu kapasitas. Balik lagi Pak, kita main dengan mesin. Mau secanggih apa mesin lo, pasti punya limit lah. Punya limit gitu loh. Nah, gue nggak mau memaksakan limit mesin gue. Gitu. Itu yang buat gue sampai hari ini merasa titik nyaman gue tuh di situ. Gue punya kapasitas mesin 100% nih. Gue hanya pakai 50%-nya. Sisanya buat dia napas lah istilahnya gitu. Makanya kayak gue yakin gue running stems 20 stems atau 15 stems masih aman buat gue. Begitu udah ngilimin gelondongan per lagu 30, 60, 70. Gue minta waktu untuk bikinin stems itu. Pilihannya cuma 2, mau gue yang ngerjain atau gue balikin lagi ke lo. Lo kasih gue stems aja. Kasih gue stems aja gitu. Karena gini, kalau gue yang bikinin stemsnya, kan jadi karakter gue. Balance-nya, ininya segala macam jadi karakter gue. Takutnya jadi salah. Gue sih prefer gue balikin. Gitu loh. Lo maunya gimana balance? Umpamanya lo punya loops 20 track sendiri gitu kan. Nanti kalau kicknya lebih gede yang gue mau begini kan jadi salah. Jadi beda. Gue selalu bilang gitu, mending gue balikin ke lo kirimin stems gue seperti ini. Baru gue kirimin, gue requestnya begini. Gitu. Tapi kalau misalkan mang terserah lo, ya udah urusan gue. Gitu. Gue bawa pulang, gue balance seselera gue. Ya gue nggak se-egois itu juga, tapi gue baca MD-nya kayaknya maunya begini. Tapi ya gue coba tebak nih, balance-nya segini ya udah, gue bikinin segitu. Benar. At the end ya alhamdulillah sampai hari ini sih nggak terlalu banyak yang komplain ya, maksud gue paling yang mang ini kayaknya gue lebih senang kalau stringsnya lebih maju ini lah, oh ya udah masih bisa gue beresin gitu, karena toh dia beda ini segala macam. Masih bisa gue akalin lah gitu. Paling yang gitu. Ya pasti gitu, kalau ngirimin datanya terlalu banyak ya gue nggak mau jalan sebanyak itu, gue pasti minta waktu either di hari itu atau di hari lain. Oke, kita latihan dengan ini dulu ya. Gitu. Tapi besok atau lusa kita main, gue minta waktu sehari untuk ngerjain ini paling nggak, gue bilang. Itu pasti, itu udah pasti. Makanya kesibukan Mamang ini nggak cuma di venue tapi di rumah. Di rumah dan dimanapun dimanapun di hotel, bisa di mobil. Percaya nggak pernah gue pernah di mobil? Di mobil pernah. Anjir. Itu tahun berapa itu masih gue masih baru punya anak 1 kayaknya deh. Itu waktu itu event di TV. Event TV ya itu gini sih, gendeng sih. Double event sebenarnya. Jadi gue masih punya PR untuk malamnya. Gitu. TV lagi bukan TV, berarti bukan TV karena nggak mungkin kalau TV malamnya gue kerjain. Jadi ini event apa di siang hari, malamnya gue malamnya ada lagi. Gue belum beresin data yang mau gue stem itu gitu kan. Nggak ada pilihan lain, gue masih ngerjain di mobil. Lagi break, udah selesai soundcheck dan segala macam, daripada gue pulang nggak keburu, gue parkir cari tempat parkiran, jok belakang gue lipat, gue jadiin meja. Anjay. Kejadian, karena nggak ada waktu. Intinya template-nya gue udah bawa, jadi gue udah tahu template-nya akan begini gitu loh. Ya udah, ini gue kerjain di mobil, kirim stem, kirim aja udah. Bikin aja udah. Gitu loh. Jadi malam gue main udah jadi. Keren. Nah itulah yang orang nggak lihat kerja kerasnya, effortnya itu loh.
Walaupun di panggung kelihatan cuman kayak pencet spacebar doang. Iya, tapi mata kayak zombie. Benar. Jadi itulah, jadi kalau kalian mau jadi pemain sequencer, mikir-mikir lagi lah. Kalau pengen tidur cukup gitu, badannya atletis, jangan deh. Kalau mau ubannya nggak cepet keluar, jangan. Gitu, jadi itu effort yang harus dikeluarkan, yang kalian juga harus aware bahwa ini part of kerjaan lo ya sebagai pemain sequencer. Iya, karena job desk-nya pemain sequencer, kalau gua menaruh diri gua tuh luas jadinya, gitu. Karena gua mau data ready, gitu kan. Gua mau pada saat gua present, kan pada saat kalau lu sebagai pemain keyboard, presentasi lu sebagai pemain keyboard kan pada saat lu mencet touch lu bunyi. Itu kan hasil presentasi lo kan, lo kasih lihat ke klien lo kan, siapapun itu gitu. Nah hasil gua kan pada saat gua pencet spacebar itu, iya dong. Nah gua mau memastikan bahwa pada saat gua mencet spacebar itu bunyinya keluarnya benar, gitu loh. Nah gimana caranya supaya bunyinya keluarnya benar itu tadi? Gua harus make sure tiap sebelum perform, gue harus make sure bahwa datanya udah benar. Benar. Ya itu tadi kita rentet ke belakang itu tadi harus mixing, harus ngedit dan segala macam. Gue minta waktu untuk pre-production itu tadi. Benar. Gitu. Begitu dipencet bunyinya kok gini. Kan pasti ujung-ujungnya nanya ke gue. Iya kok benar. Gini, padahal yang mixing bukan gue. Kadang-kadang kan gitu. Benar. Gue cuma terima data udah jadi. Tapi tetap yang ditanya gue. Kok punya gini sih? Gitu. Apalagi kalau tadi gue belum sempat cerita. Apalagi akan ada kalanya gue kalau main di TV, ada kalanya kan gue main sendiri. Playback. Jadi -1 udah jadi gitu kan. Ada kalanya seperti itu. Kalau -1 yang bikinin kita home bandnya kan gue biasanya under Mas Oni ya. Yang bikinnya Mas Oni kan gue udah tahu balance-nya mau gimana. Gue bikinin stems-nya mau seperti apa gue udah tahu. Ada kalanya kan gue dititipin. Mang gue nih si artis A nitipin ke lu, artis B nitipin ke lu, beda-beda semua. Oke, ini tanggung jawabnya gue ngebalance master mereka kan, mereka punya. Tapi kalau begitu mixingannya mereka kicknya jelek sendiri, maaf nih, gitu kan bukan tanggung jawab gue kan, bukan gue ngerjain, tapi yang ditanya gue. Kok beda main tadi gitu ya? Bukan gue bilang kayak gitu. Karena ujung-ujungnya pada saat lu pencet spacebar itu kan presentasi lu di situ. Gitu. Makanya itu yang harus gue make sure. Itu bunyinya ya maksimal yang bisa gue kerjain ini nih, gue bilang gitu. Lo kalau mau komplain ya kalau mau komplain secara detail jangan ke gue bilang gitu. Gue cuma bisa segini. Jadi itu masih banyak terjadi sih sampai hari ini. Karena semua yang keluar dari bunyi-bunyian laptop itu merepresentasikan lu ya. Bener banget. Siapa nih yang menang? Si Mang Diga nih pasti gitu. Ujung-ujungnya gitu. Benar. Nah, lo kan berarti kalau kayak gue nih, gue keyboardist, gue punya beberapa set keyboard lah. Karena kan buat backup, buat spare atau mungkin kebutuhan sound gitu. Nah, kalau pemain sequencer sendiri, lo punya berapa set? Wah, ini kalau ditanya ntar dibilang sombong. Kalau set saat ini gue sebetulnya ada tiga set sebenarnya, yang aktif running ya, ada 3 set. Yang master setnya yang sekarang gue bawa ini master setnya. Terus set yang kedua itu bedanya tuh cuman di ini sebetulnya, cuman di output sama output sama yang satu tuh dia ada sistem redundant, jadi sistem backup yang dua lagi enggak gitu. Majorly yang bedain banyak tuh sebetulnya outputnya, yang ini outputnya 10, yang set 2 itu outputnya cuma 6. Bisa 8, cuman nggak gua aktifin yang dua lagi yang digitalnya. Yang satu lagi set kecil yang cuma 4 output. Gitu. Kenapa gua bikin 3 set? Ada kalanya ya ini balik lagi nih, aduh gue nggak mau dibilang sombong nih. Cuman ada kalanya beberapa waktu ke belakang ini selalu tumpang tindih kerjaannya. Jadi set ini udah harus standby di sana, yang ini gue pakai buat latihan di sini, atau gue kirimin ke orang yang ngegantiin gue. Gitu. Jadi lu bisa running pakai alat gue, ya kan tetap yang sini tetap running. Ada kalanya 3-3-nya keluar, Deng. Anjay. Di hari yang sama. Di hari yang sama ya. Di hari yang sama. Jadi ya udah yang ini udah harus set di sana karena buat gue pegang sendiri untuk JR dan segala macam. Set 2 dipegang sama anak yang tim yang gue bikin gitu, yang gue kerjain. Yang set satu lagi buat latihan di set yang satu lagi gitu bisa. Ada kalanya seperti itu. Atau ya tukar-tukaran tempat aja. Tapi 3 sih. 3 ya. Tapi itu maksudnya ya penting lah, bukan sebuah-sebuahan karena kan emang pekerjaannya ya. Kan nyari duitnya di situ ya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada ya orang pasti kayak ya udah deh cari yang lain gitu. Mungkin ya bisa begitu gitu. Jadi itu kan kebutuhan pekerjaan. Tapi gue bukan tipe orang yang atau player yang doyan belanja ya. Maksud gue jadi gini. Gue sebisa mungkin yang orang yang tahu gue nih, lo bisa tanya deh, orang yang tahu gue tuh
Gue tuh orangnya kalau yang nggak kenal gue pasti bilangnya anjing anak pelit banget nih. Gitu maksudnya lu kan job lu banyak tapi masa belanja barang bekas. Bukan itu yang gue cari. Karena buat gue selama dia masih bisa dimaksimalkan, kenapa enggak? Dan kan yang penting saat ini adalah lu tahu kapasitas tadi gue bilang kapasitas mesin lu itu 100%. Lu jangan pakai dia 80% dong. Lu pakai dia setengahnya. Gitu. Contoh yang paling kelihatan adalah laptop yang gue pakai itu laptop lama semua. OS-nya ada yang OS baru, ada yang OS lama gitu. Tapi gue tahu kapasitas laptop ini seberapa kuat gitu. Gue nggak mau dia running 100%. Gue bawa dia untuk running 50% aja. Kayak hard disk gue punya 1 tera, gue nggak mungkin isi dia sampai 800. Gue isi dia paling mentok cuma 500. Gitu loh. Itu udah paling mentok. Yang kedua, aplikasi atau software di dalamnya, gue nggak pernah pakai dia buat macam-macam. Jadi 1, 2, 3, 4 laptop gue ini dedicated gitu loh, hanya untuk sequencer aja. Isinya ya cuman Ableton tok, Pro Tools tok, apalagi yang kemarin gue installin nih. Udah itu doang. Oh Logic sama Logic. Udah itu doang. Jadi gue nggak pernah dia pakai dia untuk Photoshop video, gitu. Photoshop nggak ada. Adobe gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi emang udah harus dedicated gitu aja. Ini sebetulnya jujur aja karena pandemi kemarin jadi bandel. Jadi ada tuh si Photoshop, si gue masih kemarin sempat bikin OBS dan segala macam. Tapi it has to be done. Dan nggak pernah gue pakai bersamaan. Gitu. Gue nggak pernah sambil ngedit sambil nggak pernah. Jadi emang udah harus dedicated aja. Gitu. Itu yang menurut gue apa ya sistem yang gue bikin set yang gue siapin tiga set ini kurang lebih seragamnya seperti itu. Template-nya sama semua. Sama gue samain semua. Jadi cara pakainya akan tiga-tiganya sama. Oke teman-teman, dan ini spesial banget di Serundeng kita akan bongkar set dari seorang Mamang Dika yang jarang dilihat orang-orang. Bahkan kayak kemarin gue main sama beliau kan nih, terus ada yang DM gue gitu kayak, Kak kayak gini-gini belajar di mana? Nggak ada. Nggak ada, ini bukan nggak bisa dipelajarin, cuman maksudnya kan ya kemarin juga karena gue kebetulan main bareng, jadi gue bisa nanya-nanya. Dan ini spesial di Serundeng, kalian bisa lihat set seorang Mamang Dika kalau main perform di segala jenis medan performance, mau sama orkestra, mau sama band. Dan ini ibaratnya ini master set gue yang gue bawa sekarang, yang sisanya ada sih, cuman kalau dikeluarin ini meja penuh ya. Jadi mendingan diceritain aja. Nanti kita akan lihat nih. So, let's go. Siap. Nah, teman-teman, so ini dia looks-nya. Kalau teman-teman lihat dari situ, ini adalah looks POV pemain sequencer kalau dilihat dari penonton. Ya kan, mereka lihat kalau yang standing. Coba kalau joget-joget gimana? Jangan dulu. Aduh, culun deh pokoknya deh. Nah, ini adalah set Mamang Dika. Tadi dia bilang kan master setnya. Nah sekarang kita akan kulik dan bongkar apa aja yang ada di dalam. Ini nggak akan kalian bisa lihat kalau kalian nggak kenal. Makanya kenalan. Bener, atau kalian harus oper job. Minimal itu. Iya kan. Band kalian. Makasih loh. Band kalian butuh main sequencer. Panggil saya. DM. Nanti saya buka nih. DM Mamang Dika. Oke. Nah, sekarang Mang boleh nih jelasin lu alat apa aja nih yang lu punya nih. Ini sebetulnya juga yang tadi gue bilang ini master set, tapi setengahnya. Jadi lu bisa bayangin masih ada setengahnya. Masih ada setengahnya lagi. Jadi, ini kalau yang tahu, ini master set yang gue pakai redundant system. Jadi redundant system itu kita running sebetulnya 2 laptop ya. Ini kan satu. Kita running 2 laptop, yang satu master, yang satu backup gitu. Tapi soundcardnya cuma 1. Soundcard cuma 1 nih. Soundcard 1. Boleh lihat ke sini Mas, nggak apa-apa. Soundcardnya cuma 1. Nanti laptopnya sebenarnya ada 2, kita running 2 laptop sekaligus, ya kan? 2 laptop running sekaligus itu dikontrol pakai controller gitu. Ini controller ada 1, 2, 3. Ini iPad ya. Gitu. Fungsinya masing-masing gua bedain semua. Sebetulnya satu controller ini sebetulnya sudah mencakupi ini sebetulnya, cuman karena gua anaknya gratil nih, takut tangan kemana-mana ya kan, jadi gua kayaknya dedicated aja deh, karena ini gua senang sama padnya dia yang gede-gede, yang ini gua senang karena fadernya dia di sini gitu. Ini hanya untuk songlist. Oh ini songlist. Ini hanya untuk songlist. Jadi ini yang lagi kebuka nih, kita izin dulu. Yang lagi kebuka ini adalah songlist dari band legend Gigi. Tut. Gigi. Nah ini band, ini songlistnya Gigi lah. Ini setlist. Jadi ya, kalau ada yang mau tahu, ini gue pakai aplikasi namanya TouchOSC.
Ya kan? Yang ini jangan dilihat ya. Ya. Ini Touch OSC, isinya kayak gini. Ini isinya hanya songlist aja. Oh, ini songlist doang. Ini songlist doang. Jadi kalau dilihat di sini tuh gue punya setlist banyak ya. Madepnya agak kebalik ya. Jadi setlist beberapa artis-artis yang yang gue sering pakai. Yang lumayan. Sekarang gue pakai yang punyanya Gigi. Ya kan, ya gue tinggal load setlistnya dia gitu. Udah setlistnya seperti ini. Jadi gini, gitu. Gitu. Ini nanti dia ada hubungannya sama call lagu yang akan gue pakai sebentar ya. Gue load dulu. Nah, jadi ini pertama laptop, sound card, kan orang suka biasa nanya tuh kalau apalagi anak-anak sekarang yang baru mulai gitu kan, kadang bingung bang sound cardnya apa? Taunya cuma laptop sama sound card gitu. Cuman kalau profesional kayak gini dan udah senior. Kalau cuma laptop sama sound card doang nggak mungkin. Kalau kayak gua tuh laptop sama sound card doang. Ini laptop sound card. Ya. Ini sound cardnya bisa. Ini 10 channel. Ini 10 channel. Bisa redundant 2 laptop. Ya. Keren. Udah nggak ada barangnya. Kalau ada info gua mau beli. Gua juga. Gua perlu 2. Bener juga. Ini susah banget tuh nggak ada nih barangnya. Ada, ya. Nah terus ada controller ini 2 biji buat trigger ini kesini ya. 3 berarti sama ini ya. 3 sama ini. Nah, mengkoneknya emang gimana nih? Oke. Ini kan kalau ini kan semua MIDI base. Okay. Semua MIDI controller base sebenarnya. Jadi di baliknya ini di si sound card ini dia punya MIDI host satu input ya kan. Mau nggak mau harus gua kasihin hub. Oh, ini hub. USB hub-nya gue umpetin di balik ini. Jadi ini sebenarnya kalau ini kan gue custom made semua nih. Iya. Nggak apa-apa, lu bakal sampai luar. Ya kan, di balik box ini tuh isinya ada USB hub sama charger kalau nggak salah, gue lupa deh satu lagi apa gitu. Pokoknya yang utama adalah USB hub-nya si ini 3. Si 3 ini. Karena dia inputnya cuma satu. Cuma satu, iya benar. Jadi chargernya ini gue baru ingat, chargernya USB. Oh, karena USB-nya harus power. Gue nggak berani ngambil dari powernya sini karena jadi kemakan semua nanti powernya. Jadi gue mending ambil yang dedicated. Itu untuk running tiga MIDI controller. Gitu. Jadi ini semua MIDI controller gitu. Okay. Nah fungsinya masing-masing beda. Yang atas itu gue dedicated hanya untuk transport button. Gitu, transport button. Kenapa balik lagi? Karena gue seneng karena padnya gede-gede aja sih. Prinsipnya sih cuma itu doang gitu loh buat transport. Nah yang bawah hanya untuk fader aja. Fader pun gue selalu di sistem gue itu selalu gue udah punya template sendiri. Setiap karena gue tahu output gue cuma 10. Kan nggak mungkin lebih dari itu. Ya kan, which is ya either 2x5, maksudnya dua stereo kan. Semua jadi memang di sini outputnya cuma 10. Gitu, fader yang gue pakai memang cuma sampai 10. Sisanya ini buat ya ekstra aja, entah gue pakai buat, makanya gue namain FX. Sisanya terserah buat pakai apa aja. Tapi outputnya gue dedicated. Selalu di sistem gue itu pasti ada namanya submaster yang outputnya either 1 sampai ya berapa? 1 sampai maksimal hanya sampai 10. Gitu. Itu aja. Nah, fader ini hanya pakai buat itu karena kebutuhannya kalau ini juga salah satu belajar dari pengalaman ya. Gue dulu nggak pakai gini-gini. Gue nggak pakai. Gue dulu hanya benar-benar hanya play, panduan gue mouse. Jadi kalau ada apa-apa, namanya let's say tahu-tahu penyanyi salah masuk nih, ya kan? Dulu satu lagi gue lupa. Gue dulu belum pakai Ableton. Belum. Lo pakai pertama kali gue pegang sequencer itu pakainya Pro Tools. Langsung Pro Tools. Langsung Pro Tools. Dan Pro Tools kan kalau yang teman-teman tahu kan nggak bisa ngejar, nggak bisa ini dan segala nggak bisa. Gue baru mengenal Ableton itu berapa tahun kebelakang deh, 5 tahun kebelakang gitu. Itu baru mulai mengenal dan gue encourage diri gue untuk gue harus bisa. Karena memang ininya beda banget gitu cara. Nah di zaman gue pakai Pro Tools dulu, kalau ada yang salah masuk nyanyi, otomatis karena gue nggak bisa ngejar kan harus ada yang gue mute atau gue turunin kan. Di submaster gue mouse gue tuh selalu standby, kursornya tuh di submaster gue selalu standby. Gitu. Jadi zaman gue main dulu tuh gini posisi gue. Bener-bener itu kayak main ya, ready terus ya. Serius, itu zaman dulu gitu. Nah itu harus tarik. Nah semenjak gue kenal yang namanya MIDI controller dan mengenal Ableton, sistemnya tetap sama yang kayak dulu. Gue tetap punya submaster dan segala macam. Cuman lebih praktis lah. Jadi tangan gue lebih sering standby di sini kalau ada apa-apa. Bisa langsung pilihannya either mau langsung let's say semuanya mau langsung semua atau memang di situ dedicated satu tombol untuk semua kan bisa. Gitu kan. Gitu aja gitu. Tapi yang jelas biasanya kalau kebiasaan gua hanya isian-isian yang melodik yang gua turunin. Benar. Loops dan segala macam gua tetap biarin jalan. Supaya tetap enggak hilang-hilang banget gitu kan. Itu aja sih. Nah, yang ganggu melodi ya. Itu dia. Kalau beda bagan gitu. Itu pengalaman tuh. Maksudnya gua nggak pernah belajar. Itu. Jadi kadang-kadang kalau udah salah masuk nih. Ininya gua turunin dulu, si yang apa namanya yang bebunyian melodi gua turunin dulu.
gua kejar dulu baru gua naikin. Iya, jadi secara ritme tetap ada, nggak hilang banget. Benar. Nah itu benar tuh. Gua juga biasa susah tuh kayak gitu. Gua biasa matiin dulu. Karena lu sambil gini. Iya, karena harus sambil main, benar. Makanya ajak gue. benar. Itu Masuk. benar masuk. Benar. Oh iya benar. Jadi itu ini ya ngejarnya mulus gitu. Mulus. Jadi nggak berasa. Ya ada lah kalau orang yang ngeh tuh glitch-nya tetap ada, tapi nggak berasa banget. Nggak berasa banget. Iya, benar. Gitu. Mantap banget. Nah, sekarang iPad kebutuhannya hanya untuk recall lagu. Balik lagi. Kalau untuk band-band yang penyanyi atau band itu kan lagunya saklek. Iya. Lagunya ya mau event sini, event sana, itu lagunya aja gitu. Paling muter-muter cuman bolak-balik songlist aja. Pegangannya biasa gue taruh kertas songlist, udah kalau lagu ini setelah ini lagu ini ya gue tinggal baca. Tapi kalau event yang kayak TV atau event yang selalu berganti, udah lagunya ganti-ganti terus. Yang kedua biasanya banyak. Oh iya. Ya kan, biasanya banyak. Sementara kalau lu pakai, let's say teman-teman tuh kemarin ada yang pakai apa ya, keyboard controller atau apa gitu yang cuman, atau ini deh, biasanya ada yang pakai di nomor. Di nomor kan. Lu cuma terbatas sampai 10. Iya. Sementara gue sering ketemu lagu yang lebih dari 25, lebih dari 30, 40 bahkan waktu itu. Iya. Gue nggak nemu caranya pakai apa, gue cuma nemu pakai ini saat ini. Oh, mungkin di luar sana sekarang ada software baru yang Tas Pro gitu lah. ada setlist, Able set. Ada kayak gitu. Itu memang baru semua kebetulan. Balik lagi, gue nggak seneng belanja, jadi gue pakai apa yang bisa gue pakai aja gitu. Nah saat ini masih rely sama gue masih bisa pakai dia. Dan menurut gua sangat kepake sih. Gue bisa nulisin semua lagunya soalnya. Iya benar. Gue bisa nulisin semua lagunya satu-satu. Mau susunannya mau begini pun gue masih berani. Karena gue akan pegangan sama songlist nih nanti. Iya, kan ada kertas songlist baru. Umpamanya emang lagu Facebook sama Ande ditukar umpamanya gitu. Gue nggak masalah. Toh gue bisa baca gitu posisinya ada di sini. Yang penting gue lihat songlist yang penting gue aware aja sama songlistnya. Itu salah satu udah jadi tanggung jawab gue kan. Jadi gue harus tetap aware sama songlistnya gitu. Iya. Nggak, makanya gue bilang gue lebih senang main di sistem di samping karena gue lebih aware sama gitu. Kalau yang manggung kayak model sama Iki dan segala macam, gue sebisa mungkin nyusun ulang. Oh, jadi biar urutan aja. Karena kan itu tadi, karena kan nggak ada waktu lu buat lagi joget-joget, punya ganti, gue mesti. Iya, gitu benar. Takutnya itu doang. Gitu. Benar. Itu tuh bisa jadi masukan buat kalian tuh. Berarti ini connect-nya by si ini nih, si iStudio Behringer ini nih. Ini juga gue nemu cara yang paling mungkin si iStudio ini ini kalau mau dibuka. Ini apa? Ini cuma tutupan. Box. Ini lu nggak bisa nemu di Tokopedia. Ini apa sih? Ini lu nggak akan bisa nemu di Tokopedia. Itu di mana? Ini banyak yang minta sama gue. Nggak bisa nemu di Tokopedia. Karena ini custom gue bikin sendiri. Oh makanya gue sampai meleleh tangan gue gara-gara bikin ginian. Anjir. Dari dus apa? Niat banget. Iya niat. Berarti lu ini pokoknya terus lu giniin. Buat tutupin karena waktu itu mau naik pesawat. Ini oplak semua kan. Oh, ini kan kalau nggak ada daripada ditutup kain. Kan kayak nggak necis gitu gimana sih? Gue bikin sendiri pak. Oh gila nih banget. Iya benar. Gitu. Buat nahan ya. Iya. Nah ini tuh dia ada USB outnya. Ini kan USB out nih. Oh oke. Nah ini MIDI USB. Jadi dia fungsinya sebagai MIDI controller untuk si iPad ini. Oke. Dia kebaca di situnya sebagai MIDI jadinya. MIDI ya. Oh oke. Jadi kalau sebetulnya yang sistem yang bukan sistem tapi si iPad yang baru itu dia setahu gue dari kabel apa namanya lightningnya sebetulnya kan sudah bisa ngebaca jadi MIDI. Iya. Cuman ininya yang nggak bisa baca. Oh iya benar. Jadi kenapa jadi gue tetap harus pakai ini? Karena gue lupa istilahnya apa ya. Pokoknya adalah istilah ini itu nggak bisa langsung dibaca ke situ. Dia harus beli satu dongle lagi untuk ke sini. Konverter gitu ya. Harganya lebih mahal dari ininya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kemarin gue browsing apa ya, balik lagi gue nggak suka belanja yang gimana banget, apalah yang bisa gue pakai sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau lo notice ini iPad 1 yang gue pakai. Anjir iPad 1 iPad generasi 1 yang gue nggak beli. Oh iya? Jadi anjir tetap nggak beli ya? Gue dikasih adik ipar gue beli yang baru gratis ini tinggal pakai tapi pecah nih mas gini sini gue nyalain cek, wah nyala. Gue coba install OS terakhir, wah nyala. Masih bisa nyala, gue pakai. Oh iya. Sampai sekarang masih kepake. Oh iya. Masih tebal ya? Masih tebal, udah pecah tapi masih jalan, aman. Aman, bener. Kayeka nih apa Kayeka? Kayeka nih lagunya Gigi. Sorry ini karena tadi gue cabut dia mesti reconnect sebentar ya. Oh reconnect ya?
karena tadi dicabut kan sistemnya. Oh iya. Oke. Iya, gue juga baru tahu tuh bisa mute di warna. Tunggu. Ini kok nggak masuk dia? Ini pasti ada yang ini kan jalan. Ini harusnya kebaca nih, ini yang gue bilang kecabut sebentar. Ini aplikasi ini gue pakai hanya untuk ngecek semua sistemnya. Tadi kan kita sempat glitch nih. Ya. Sempat ada glitch. Gue selalu buka, kalau ada glitch kayak gitu, gue selalu buka aplikasi ini untuk ngecek. Sekarang gue punya 3 controller, jadi harusnya di situ ada 3 macam yang keluar. Ada tuh. Oh iya. Macam 1, ya kan? Ini ada yang kedua, ininya kan beda-beda nih, host 1, host 3. Sekarang yang ini. Sekarang udah masuk, berarti udah masuk lagunya. Oke, berarti 3 sistem ini udah jalan, baru gue bisa running lagi. Nah ini tuh buat recall lagu. Lo mau lagu apa? Mau nyobain? Silakan pencet. Ya, misalnya, lo mau dengerin lagu apa? Janji. Udah, dia akan pindah ke lagu Janji. Baru lo play. Baru gue play. Gitu. Wah, gitu tuh guys. Nah ini tuh jalan untuk 2 komputer sekaligus. Bisa running untuk 2 komputer. Untuk 2 komputer. Jadi session ini harus sama persis sama session yang di komputer satu lagi. Jadi begitu gua stop, dia akan stop yang sebelahnya. Oh iya, secara marking juga yang sama ya. Juga harus sama. Makanya selalu komputer backup itu selalu gue siapin last minute. Itu udah pasti. Iya benar ya, kalau nggak gue berubah terus ya. Kalau nggak takutnya berubah-berubah kan. Gitu. Jadi begitu udah selesai GR, udah ya confirm nggak ada lagi, kita break ganti baju dan segala macam, mereka ganti baju, gue pindahin lagu. Gitu. Mereka lagi siap-siap, gue pindahin lagu ke lagu yang satu, ke komputer satu lagi. Itu kan udah tinggal nyolokin, tinggal nyalain, tinggal pastiin outputnya aja. Tapi secara recall semua sama. Lo mau pindah lagu ke KYK gitu, lagu yang ini kebuka, lagu yang sana kebuka. Itu sama. Gitu tuh teman-teman, kalau mau niat jadi masukkan nggak cuma 1 doang. Gue juga cuma 1. Itu emang gitu. Gila ya, jadi ini sebuah set nih kalau dihitung-hitung sih harganya jangan dihitung harga, gue bilang juga. Jangan dihitung. Oh sama satu lagi nih, kalian juga harus aware sama ini kabel apa namanya ini, rumba ini, kabel snake. Kabel, jadi biasanya emang itu kayak udah ini ya, maksudnya udah include ya, harus bawa. Kalau gua ngebiasa dulu juga gua nggak ngebiasain. Gua dulu ngebiasain itu request. Jadi gua ngasih DI. Kalau sekarang tuh konsepnya gue semua pakai XLR output. Ini juga gua custom, gua bikin sendiri. Lo bikin sendiri? Bikin sendiri. Wah keren. Gua bikin sendiri. Gua punya. Karena beli kepalanya. Gua tinggal beli kepalanya. Gua tinggal beli kabel braidednya. Gua tinggal bikin sendiri. Gitu. Jadi kemarin tinggal buka ya tinggal buka how to-nya di YouTube. Output dari situ langsung gue masukin ke sini. Ini tinggal colok ke stage box. Tapi mesti diingetin jangan kena phantom karena kan direct ya. Sampai tadi malam gue masih ngomel-ngomel phantom, awas nyala ya. Benar. Berarti ujungnya ini teres, dia langsung masuk ke sini. Langsung masuk ke ujungnya ini. Ke ujungnya ini ya. Oh ini juga custom made. Oh lu custom juga. Jadi gua nggak pakai kepalanya gue copot. Oh gitu. Oh iya juga ya. Kan? Kalau lu itu gede-gede. Kalau gede-gede kan kepalanya gue copot, gua sleeve aja semua langsung. Ini DIY-nya di YouTube banyak kok. Cara bikinnya di YouTube banyak. Itu. Keren. Itu gua bikin kenapa gua harus maksain bikin kayak gini, karena balik lagi anak-anak produksi tuh udah sering track sama gua, bawaan gua terlalu banyak. Oh, oke. Gitu loh. Jadi gua bikin sebisa mungkin, sesimpel mungkin, tapi sistem gua tetap harus jalan semua. Iya. Kan gua balik lagi, gua kan butuh nyaman ya, butuh aman. Aman. Maksud gua pengen tenang gitu loh, maksud gua pada saat akhirnya udah deh, gua sistemnya tetap begini. Gimana caranya sekecil mungkin gitu. Doang. Ini aja menurut gua masih bisa pack lagi nih apa gitu, tapi belum nemu caranya gimana. Saat ini yang paling simple tapi sistemnya semua jalan ya cuma ini. Gitu. Gila, keren. Terus how to monitoring? Lo kalau monitoring, kalau monitoring kalau hanya untuk sendiri, ini kan sebetulnya ini outputnya dari sini tuh gua bypass langsung. Oh, ini phones ya? Ini phones sebetulnya, cuman karena gua perlu dekat dan gua nggak mau ada kabel melintang di sini. Gua bypassin ke sini. Gitu loh, di sini colok headphone. Nah, akhir-akhir ini gua lagi senang pakai mini mixer. Jadi kenapa gue perlu si mini mixer yang punyanya Wave itu yang ngasih tau gue itu kan, gue suka dapat input baru dari monitor. Entah dari Aviom, entah dari apa gitu kan. Tapi gue tetap harus pengen monitor direct dari sini. Sendiri ya. Supaya gue tahu kenapa. Jadi gue masukin ke mixer gue. Mixernya bisa gue bikin rignya, gue bisa tempel di sini. Iya, lo taruh di sini gitu. Ya. Itu keren. Ada tuh Wave Audio
ada sih barangnya gue bawa. PM7. Ada sih barangnya gue bawa tuh mau lihat. Ada, nanti kita lihat. Keren. Gitu, nah, kalau sessionnya boleh dilihat nggak nih? Session. Boleh. Ini dilihat sedikit aja. Ini yang kalau banyak bayar. yang lagi gue pakai, yang lagi gue buka ini sessionnya Gigi. Yang tadi gue bilang di gua itu gua selalu ada namanya submaster nih. Oh, ini submaster. Submasternya udah ada outputnya 1, 2, 3, 4. Kenapa ada 3, 4 lagi? Karena di sana dijatahin hanya 6. Oh, oke. Ya, waktu itu kebutuhannya hanya 6 ya. Udah berarti cuma sampai 6, which is ini semua controlled by ini sebenarnya. Lo lihat dia running setiap kali gue buka ini dia running ke situ. Running situ ya. Oke. Jadi gue cuma buka 3 slide mixer nih di sini untuk ke sana. Iya. Gitu. Outputnya ya memang cuma 6 yang gue pakai gitu. Iya. Nah, itu apa namanya untuk submaster dan ini di semua setlist gue, di semua session gue pasti ada gini. Oke. Jadi kalau yang gue ganti atau yang gantiin gue pasti akan begini. Nah, terus berikutnya ada tempo track. Tempo track ini kalau ada teman-teman yang tahu mungkin di YouTube juga banyak kok. Ya kan dia bikin pakai dummy track supaya gua nggak harus mindahin pakai itu tuh, pakai yang di bawah tuh automation bawah. Jadi dibikin dummy pakai ini karena kalau ada read, kalau ada perubahan tempo ini kan lagu segini banyak, temponya beda-beda banget. Gitu kan. Jadi gua lebih mudah, gua tinggal masuk ke ininya, tinggal ganti temponya di sini mau berapa, mereka ngikut gitu aja kan, gitu caranya. Udah tempo track, songlist supaya gua tetap bisa lihat tuh lagunya apa. Balik lagi makin kesini umur kita kan makin penglihatan semakin gitu kan ya umur gue penglihatan kan semakin ini ya jadi kalau judul gue taruh di atas dia ketutup tuh sama bendera-benderanya ya kan jadi mending gue tulis taruh aja di bawah ini situ. Juga masukan nih buat gue nih gitu ini tetap tertulis di sini ini di sini marking song by songnya tuh balik lagi gitu mau verse 2 mau chorus bikin lagi jadi tetap ada satu track MIDI baru di bawahnya untuk hanya untuk namain marking ininya apa bagan gitu. Nah ini ya biasa ini cues dan klik lah standarnya teman-teman. Ya udah sisanya ininya audio apa namanya audio datanya gitu audio datanya mau apa gitu. Sequencer nih buat dari Gigi tuh gitar segitu banyak. Gila gitarnya segitu ya. Gitar segitu banyak. Izin Om Bujana. Keys terus backing dipisah juga sendiri gitu kan. Ada orkes, ada strings, ada yang mix juga yang udah jadi. Terpaksa mereka nggak punya stem cell lagi, jadi ya udah gua cemplungin seadanya tinggal dibalance ulang aja. Gitu tuh. Wah, ini gokil nih, gue juga nggak tahu. Pasti kan lo juga kan dia pernah terima data dari gua. Kalau gue di atas ininya karena ya juga ya nggak kepikiran tuh bikin data. Iya, song list marking itu supaya kelihatan aja sih sebenarnya. Jadi kalau lagi main tuh yang gua buka tuh sebenarnya cuma ini doang, Deng. Posisi ini ya. Posisi itu hanya begini. Gini ya. Gua percayakan bunyi track udah aman, jadi. Ya. Jadi gue hanya lihat marking aja gitu. Gue mau jalan begini nih lagu. Umpamanya ganti lagu di Facebook, oke. Sorry. Ganti lagu terbang umpamanya gitu ya. Terbang lagi running nih. Mau lompat-lompat lagu atau salah posisi nih gitu mau lompat-lompat, gue masih bisa baca tanpa harus menghiraukan bawahnya. Gitu track audionya tuh nggak usah dianggap. Gue harus aman dengan itu gitu maksud gue. Itu udah aman lah gitu. Udah pasti aman fokusnya gitu. Kesini, fokusnya cuman ke ini kan udah running show sebenarnya jatuhnya. Gitu. Memastikan ini aman aja secara. Betul. Keren. itu mindsetnya harus orang tahu kalau main sequencer tuh nggak gitu doang. Gitu loh. Jadi kadang-kadang orang remehin gitu loh. Soalnya banyak ya teman-teman gitu ya, teman-teman gua even musisi, even bukan musisi pun kadang lihat itu main laptop ngapain sih? Gue bisa kali ya? Gitu kan, apalagi kan banyak teman-teman pengangguran. Bukan menghina maksudnya. Jadi kayak, apa gue main laptop aja ya gitu. Kayak gampang gitu loh, dibandingin harus ngulik gitu, susah gitu loh. Mending main sequencer gitu. Tapi, ada persiapan di belakang itu yang kalian nggak tahu. Percayalah lebih pusing. Gue aja kalau sambil main tuh udah kayak anjir otak kebagi gitu. Ya gitulah. Jadi kalau balik lagi karena yang gue bikin adalah sistem soalnya. Jadi bukan sekedar apa namanya nge-play aja. Ya mungkin yang bikin kompleks, yang bikin jadi kompleks sebenarnya itu. Itu ya benar. Karena gue menerima persiapannya juga, gue menerima pre-productionnya juga gitu loh. Terus di lapangan juga gue menerima teknisnya juga gitu, gue kerjain juga gitu. Benar-benar. Gitu. Mungkin yang teman-teman yang lo bahas tadi mungkin
ya mereka ya datang dengan sudah jadi aja gitu. Iya, benar-benar. Itu nggak salah juga, memang ada yang seperti itu ya. Cuman balik lagi kalau ada troubleshoot, siapa yang mau ngerjain? Iya. Kalau ini kan tanggung jawabnya gue yang ambil alih, benar, gitu. Mau nggak mau. Benar. Gitu tuh teman-teman. Gila, kapan lagi kalian bisa lihat set Mamang Dika cuman di Serundeng? Ya kalau mau lihat, ajak gue aja, benar. Ajak ntar bonus dijelasin. Bisa belajar soalnya baru kemarin kan yang gue bilang belajar di mana gitu, kok bisa tahu Kak gitu-gitu. Gue bilang gimana jawabnya ya? Karena kenal aja dan kebetulan segik ya kemarin ya. Iya kebetulan bareng. Iya gitu, jadi gitu. Nah itu tuh lika-liku bersequencer, playback engineer, audio engineer, tapi harus tahu basicnya juga ya tadi emang ya. Itu penting banget buat teman-teman. Gila, gokil banget nih Serundeng hari ini. Lama tapi sangat daging semua. Kalau zaman sekarang bilangnya daging. Dan ini ya as buat teman-teman tahu ya, mungkin ini nggak berhenti sampai di sini. Karena gue sendiri, gue sampai hari ini tuh menurut gue harus develop terus. Softwarenya kan naik terus. Karena ya teknologinya berkembang terus. Nah. Jadi gue bertahan sampai posisi sistem yang sekarang karena menurut gue yang saat ini masih bisa rely sama gue cuman sistem yang ini gitu. Tapi sebetulnya di luaran sana gue tahu semua tuh udah develop. Kayak versi Ableton-nya sendiri juga sudah develop. Ini kontrolnya juga sebetulnya sudah develop semua gitu. Gue belum berani maju karena pertimbangannya satu waktu buat gue nguliknya lagi kayaknya udah kepepet-pepet nih. Tapi but I'm willing to learn. Maksud gue harus tahu. Makanya gue bisa bilang bahwa semua lagi develop nih. Gitu loh. Semua lagi ada yang baru lagi. Gue harus tahu gitu. Nah, untuk menuju ke arah sana akan banyak pembongkaran total nantinya soalnya. Gue tahu itu. Itu akan terjadi gitu loh. Tapi gue nggak siap untuk sekarang. Jadi gue mungkin gue pelajarin aja dulu, gue tahu nih Ableton udah ada yang baru, setlist udah ada yang baru, controller ini tuh udah ada yang, ini ada bahkan ada yang udah keluar baru, compact udah jadi satu. Gitu loh. Gak harus seperti ini sebetulnya, cuman ya oke, gue cukup tahu aja dulu. Gitu. Sementara yang sekarang aja udah bikin gue pusing sama jadwal. Tuh, jadi udah aja dulu gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman kalau emang mau belajar atau mau nyoba build rig gitu kan, ya consider aja, terserah mau nyoba yang baru, jadi emang udah siap dengan yang baru, mendingan ambil yang baru kalau menurut gue gitu. Sebetulnya konsepnya akan sama semua kok. Akan sama semua. Yang penting basicnya tahu. Iya, yang penting tahu mesti gimananya. Karena tiap pemain harusnya punya preference-nya masing-masing ya. Gitu. Jadi mungkin gue preferensinya gini, terkesan mungkin banyak yang bilang ribet sama Mang Dika. Ya, this is me, karena buat gue ini yang paling aman. Tapi ada yang sama yang lain mungkin lebih aman, lebih simpel tapi deg-degan. Beda-beda gitu. Tiap orang punya preferensi masing-masing lah. Benar. Dan yang menurut gue yang paling penting adalah pemain sequencer harus punya sense of music. Wajib sih. Musikal itu gitu. Wajib sih. Kalau enggak mah bingung ya. Mulai dari first mana ya? Gitu kan. Mulai dari hitungan ketiga, hitungan ketiga mana ya? Nah, itu tuh enggak bisa. Sebenarnya banyak cerita lah. Mungkin di lain waktu ya banyak cerita yang pengalaman gue yang ya itu tadi, cara ngejar, terus gue pernah ketiduran gitu, ketiduran tapi udah jalan, gue masih ngejar, kan bingung ya kalau gue nggak punya sense kan, gimana gitu. Tapi ya itulah pengalaman banyak yang terjadi. Tapi benar sense of music itu penting banget sih. Gue sangat beruntung gue dikenalin sama dulu bisa main drum, gue masih ngeband juga gitu, beruntung buat gue sih. Gitu. Nah, terus ya lu keluarga juga beberapa ada yang main musik ya? Sebetulnya semua. Iya, ada istri gue main musik juga gitu. Jadi memang adiknya juga main musik, adiknya. Adik gue main musik juga. Iya gitu ya. Jadi emang gitu. Born to be musician. Anjay. Oke, Bang, mungkin ini terakhir nih ya. Udah ngobrol lama banget. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang pengen jadi pemain sequencer, pastikan budget Anda aman. Nggak, pastikan modal Anda cukup. Untuk kan nih kan butuh modal. Nggak, nah ini sebetulnya kalau notes ke yang ini sebetulnya. Jadi kalau gue encourage teman-teman, gue sebetulnya sekarang tuh lagi bantu beberapa teman-teman juga yang mau belajar. Jadi ada yang memang approach ke gue, "Dik, gue pengen belajar." Ya udah, ayo. Lu buka kelas? Atau belum, gue nggak mau bilang kelas sih, tapi kayak yang memang ya udah lo main ke tempat gue, gitu, ntar gue ajarin sebisa gue, bahkan langsung gue ceburin ke lapangan gitu. Ayo kalau misalkan emang gue lihat lo bisa, langsung gue ceburin ke lapangan gitu. Jadi buat gue gini bahasanya, mungkin nggak usah takut sama modalnya, nggak usah takut sama modalnya, nggak usah takut sama ya memang it needs some cost, it cost some money, tapi
lo jangan ngebayangin yang gede dulu gitu. Start from small aja. Lo bisanya apa? Gue bisanya cuman laptop sama sound card kecil umpamanya. Udah, you can do that. Dan nggak harus MacBook kan? Nggak harus. Nggak harus. Lo bisa lihat kan? Ini bukan MacBook ini bukan MacBook guys. Intinya lo coba aja. Gitu. Lo coba, lo jalanin. Kan yang penting lo tahu sistem lo mau gimana. Gitu. Lo mesti start dari mana? Percaya atau enggak, gue dulu start start pegang gini-gini ya memang dari cuman sound card 2 channel doang. Gitu. Dari laptop yang seadanya doang gitu. Yang penting gue tahu, oh ternyata kalau gue pencet play jalan. Ternyata gue harus bikin klik buat teman-teman. Ya dong. Nah itu yang kayak gitu-gitunya yang penting tahu dulu. Jadi nggak usah takut lah. Sebetulnya sih aman. Mau pakai apa juga bisa. Itu bisa banget. Sekarang aja bahkan ada yang main sequencer pakai iPad kok 2 channel. Iya, gua reguler. Gua kena dia. Sebelah klik, sebelah bunyi. Betul. Mono. String gua hilang. Mono. Yang tahu ya kita doang. Ya udah diem aja. Gitu. Jadi kayak gitulah, lo bisa mulai aja mau pakai apa juga. Yang penting sistemnya kalau menurut gua. Sistemnya udah tahu mau gimana. Gitu. Iya, benar. Nah, itu teman-teman mungkin yang mau jadi playback engineer bisa diterapkan tuh tadi ilmu-ilmu dari Mamang. Siap. Mungkin kalau masih ada kurang atau kepo banget tentang kehidupan bermusik sebagai seorang main sequencer ya itu kan one of a kind lagi lah. Kalau kayak kita lihat gitaris, lihat ada Every, lihat siapa Bani, lihat siapa kan udah biasa gitu ya. Kalau lihat playback engineer nggak ada, jarang. Nah kalian bisa tanya ke Mamang Dika, nih Instagramnya nanti boleh di follow, boleh di follow back. Juga kalau main sequencer tuh mengeluarkan karya juga nggak sih kayak pemain instrumen gitu? Nah, gua nggak tahu ya. Kalau gua sih karya gua ya pada saat performnya udah selesai itu karya gue gitu. Tapi kalau untuk bikin sesuatu paling gua mungkin beatmaker kali ya. Jadi gua kadang-kadang suka bantuin Dik bikinin loops, bikinin ini. Karena balik lagi gua masih punya handicap, gua buta sama chord dan segala macam, sama melodi gitu. Gue akuin itu gitu. Tapi di sisi lain kalau bikin loops sama ayolah. Ritmis gitu-gitu ya. Paling karya gue lebih ke gue berhasil melakukan. Ini sama mixing karena kan gue masih ngerjain mixing juga. Mixing untuk ini juga ya maksud gue ya gitu. Kalau ada project-project yang -1 atau apa, gue masih ngerjain TV itu. Gitu. Jadi tetap dengan karyanya masing-masing. Iya, udah punya porsinya masing-masing lah. Keren. Oke, Mamang Dika, terima kasih banyak sudah hadir di Serundeng. Sama-sama. It's an honor for me untuk bisa lihat ini nih. Ini udah berapa kali cancel kita? Ini udah berapa kali cancel karena waktunya nggak ada gitu. Dan bahkan mungkin orang siapa sih ini orang jadwalnya lu lihat. Lu nggak perlu lihat orang, lu lihat jadwalnya. Lu lihat jadwalnya. Jadi buat ini juga bisa jadi masukan buat kalian tim introvert. Iya. Gitu. Yang nggak suka di depan itu kan ada gitu kan. Ini juga jadi salah satu menurut gua salah satu karir yang bisa dikejar lah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Thank you banget buat Mamang Dika, semoga sukses terus dengan pekerjaannya dan juga job-jobnya yang tidak berhenti-berenti. Saran saya yang penting istirahat cukup. Ya, thank you. Karena itu akan menunjang pekerjaan yang baik ya. Biar matanya nggak seliwer. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton terus Serundeng di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kalau menurut kalian ini berguna buat teman-teman dan juga mungkin keluarga kalian ya, atau buat siapapun aja lah yang buat menurut kalian ini sangat berguna gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.